thank you. Ini kayak mini seri ya, ada sambungannya. Iya, serial. Ini yang ketiga kan yang pertama Ko Andre waktu itu nggak bisa. Ya. Ya, yang kedua Ko Andre lengkap kan berempat. Nah ini versi yang ketiganya, nanti ada lagi. Kita per 3 bulan aja update ya. Ya. Oke. Tapi kayaknya lagi seru ya. Indeks lagi seru ya. Justru indeksnya lagi nggak seru. Tapi mulai ada pindah ini, ke mulai goyah. Iya, pada pindah ke sektor lain yang returnnya lebih gede. Kita mulai ya. Saya buka ya. Selamat sore Bapak, Ibu, peserta webinar kali ini. Kita reuni lagi sama para induk semang, grup-grup saham ya. Selamat sore juga Pak Hendro, Ko Budi, Sisrita, Andre, juga Pak Tampan ya. Terima kasih udah koordinasi kita hari ini. Ini pria misterius ya, Tampan ya. Ya, Tampan ya kasep bahasa Sunda. Ya, kita mulai dengan mungkin udah sebagian udah pada kenal, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi para narasumber kali ini. Sambil menyapa peserta, kita mulai dari yang paling cantik, Sisrita. Silakan Sisrita. Ya, halo semua. Selamat sore. Perkenalkan kalau saya adalah salah seorang equity sales dari salah satu sekuritas asing lah ya. Jadi hari-hari aku mengelola portofolio klien dari insti maupun yang retail. Ya, kita tiap hari perang di depan monitor, memberikan stock pick dan rekomendasi. Selain itu aku juga ada beberapa grup saham yang kadang aku kasih rekomen yang kurang lebih hampir sama ke klien aku, dan bersama alasan-alasannya kenapa kita membeli saham itu. Jadi kita beli saham itu kan pasti ada alasan yang meyakinkan kenapa saham itu naik. Nah itu biasa aku suka ulas, atau juga di channel Telegram kadang seperti itu. Paling setiap Sabtu saya ada webinar edukasi untuk teman-teman retail. Kalau mau join itu dipersilakan, itu free. Mungkin sekian aja perkenalan singkat dari saya. Oke, thank you Sisrita. Ini jadi kalau mau cari yang news paling cepat ini dari grupnya Sisrita ITC ya, IDX Trading Community. Kalau misalnya yang ingin bergabung paling cepat ini newsnya. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Hendro Marsori, silakan Pak. Oke, thank you CVV, udah diundang lagi, kita ngobrol reunian lagi ya berempat. Yang pertama yang Ko Andre nggak ada ya, yang ketiga nih buat saya masih cerita sama Ko Budi. Thank you CVV, ketemu kembali cerita Ko Budi sama Ko Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, terima kasih yang sudah join, mau dengerin kita gitu ya, karena mungkin memang saat ini marketnya agak naik turun gitu ya, tapi nanti kita bahas. Sedikit kenalan, mungkin saya bukan siapa-siapa, maksud saya retail biasa lah ya, remah rengginang katanya gitu ya. Cuman saya ada grup saham yang masih seumur jagung juga, belum lama juga, baru 7 bulanan. Itu namanya The Traders. Kalau yang sudah gabung mungkin udah paham, tapi kalau yang mau gabung sana, nah konsep grup saham saya emang agak beda karena saya tidak ada di situ nggak ada stock pick tiap hari, nggak ada pom-pom, nggak ada apa. Memang tujuan utama saya dulu waktu mendirikan grup saham ini adalah untuk pembelajaran bareng. Jadi yang mau join di sana, ya makin banyak suhunya saya lebih senang gitu ya kalau mau sharing. Sementara yang join juga saya nggak terlalu memberikan kayak stock pick atau apa gitu ya, sehingga memang agak beda positioningnya. Jadi saya nggak terlalu, kalau nyari stock pick di grup saya pasti nggak ada. Nah kalau mau nyari yang berita-berita ya, yang saya dapatin misalnya dari cerita yang paling top lah, udah paling cepat pagi-pagi udah jam 5 udah terbit ya Ci ya. Salut saya makanya dengan timnya cerita luar biasa gitu. Pagi-pagi baru bangun subuh gitu udah ada berita-berita yang ada, tinggal kita sebagai traders lebih jauh lagi untuk lihat chartnya dan segala macam sehingga lebih mantap. Itu aja mungkin, jadi ya owner dari grup saham The Traders, itu aja sih yang saya mungkin bisa sharing kenalannya. Makasih Vivi, itu aja dulu. Thank
Thank you Pak Hendro. Jadi kalau yang mau belajar trading, ini aliran trader di grupnya Pak Hendro, The Traders. Ada channel YouTube-nya juga. Jadi kita kan kalau dengar-dengar pom-pom berita orang nyebut saham, ya kita bisa analisa ulang dengan belajar di grup-grup saham ini ya. Nah selanjutnya Ko Budi ini position trader. Ya silakan Ko Budi. Oke, thank you Ci. Selamat ketemu lagi Pak Hendro, Cirita, Andre. Oke, thank you sudah diizinkan untuk bergabung di sini. Perkenalkan, saya adalah Budi. Mungkin ya teman-teman kenal di YouTube itu jadi namanya Leo Budi ya. Jadi ada marganya biar ya tahu sendiri lah kalau Budi kan sebutan atau nama panggilan umum ya. Jadi untuk membedakan saya sama Budi-Budi yang lain itu ya saya pakai marga saya, jadi Leo Budi ya. Itu aja. Nah, kalau saya lebih spesialisasi ke teknofundamentalis, jadi apa yang kita lakukan di dalam trading, kita pertama ya memang pasti mensortir dulu semua saham-saham yang sesuai dengan fundamentalnya, baru kita tradingkan atau kita entry dengan technical. Nah, di luar itu fokus saya mungkin akan jauh lebih banyak di seperti institusi yang saya sekarang jalanin, itu Minds Trading Institute. Kita lebih berfokus pada psikologi trading dan money management di luar dari metode-metode yang ada. Jadi kita lebih menitik beratkan ke sisi psikologinya dan sisi risk dan money managementnya. Mungkin itu aja Ci, perkenalan dari saya. Oke, thank you Ko Budi. Ko Budi mah dari SD juga kita udah kenal ya. Kalau belajar baca ini Nah, itu. Ibu Budi, Pak Budi. Jadi perlu ada spesialisasi, perlu ada pembedaan di situ. Ya, ada gelar ya kok depannya. Ya, selanjutnya ini Pak Andre Lukito, silakan. Ini dari aliran fundamentalis. Silakan Pak Andre. Oke, selamat siang nih Cirita, Pak Hendro sama Ko Budi, Civivi. Ini semua udah master, ini yang saya paling junior ya seperti biasa, paling junior dan paling bontot lah ya. Oke, thank you banyak nih ya, sudah diundang lagi nih Civivi ke acaranya Tampan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan mungkin hari ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu kan. Apalagi banyak master-master di sini lah. Saya juga gabung ke grupnya Cirita, itu keren banget ya, kalau namanya news tuh paling cepat, paling update gitu kan, lengkap, banyak emiten juga yang undang, itu keren lah, banyak dapat insight dari grupnya Cirita, dari Pak Hendro juga yang senang trading nih ya, bisa belajar banyak. Kalau dari Ko Budi bisa menggabungkan keduanya ya, ada yang senang menggabungkan keduanya, jadi bisa belajar dari Ko Budi ya. Sedangkan kalau saya fokusnya memang hanya di fundamental ya, jadi kalau teknikal tanya saya itu bengong ya. Jadi kita hanya fokus belajar tentang fundamental. Nah, kalau grup GII sendiri, kita memang fokus belajar bagi teman-teman yang ingin belajar investasi untuk jangka panjang ya. Jangka panjang di sini tuh minimal ya setahun lah ya, setahun sampai mungkin lebih. Nah, harapannya dengan tidak perlu kita terlalu khawatir dengan keadaan market ya. Jadi kita memang fokus ke fundamental perusahaannya itu sendiri. Nah, kalau mau teman-teman yang mau belajar, bisa masuk ke grup telegramnya kita di @IAI Bandung ya, sama channel kita ada ya juga, tapi bisa gabung aja di @IAI Bandung ya, bagi teman-teman yang mau belajar. Ya mungkin sekian aja Civivi dari saya. Oke, thank you. Jadi kita udah berbagai aliran ya. Kalau yang news cepat, katalis dari Sisrita, belajar trading Pak Hendro. Terus kalau money management psikologis ada di Ko Budi. Kalau Ko Budi tadi grupnya Minds Trading Institute ya. Ya. Back to basic trading kalau di Instagram. Terus kalau mau yang fundamental, ya ini Andre Lukito di Investor Academy Indonesia. Ada YouTube-nya, ada semuanya ada. Jadi kita berbagai jalan, berbagai senjata untuk memenangkan peperangan di bursa. Nah kita mulai aja tanya ngobrol-ngobrolnya ya. Kita mulai dari Sisrita dulu ya. Saya mau tanya nih, kira-kira gambaran secara garis umumnya ini kondisi bursa saat ini 3 bulan kuartal 1 di 2021 ini kayak gimana? Sisrita dulu. Oke. Untuk gambaran kondisi pasar ya pada saat ini, kalau menurut aku ya,
kondisi pasar ini agak transaksinya agak menurun atau agak sepi dibanding awal tahun karena sangat kurangnya mungkin lack of good news kali ya yang bisa angkat indeks. Terus banyaknya kayak saham-saham yang transaksinya aktif dan naik tinggi kemudian nggak lama disuspend karena masuk UMA. Dan kadang besoknya begitu suspend dibuka, saham itu bisa aktif lagi dan transaksinya naik tinggi, nggak lama kena UMA lagi dan suspendnya cukup lama. Dan begitu pas dibuka, itu katalis untuk atau momentum untuk saham itu udah hilang gitu loh. Karena suspend terlalu lama. Jadi itu menyebabkan market kita tuh cenderung sekarang satu udah nggak ada berita yang kayak gimana ya, yang istilahnya kalau misalnya kita ngomong soal holding baterai, soal SWF itu kan kayak udah sorry to say kayak udah agak basi ya. Jadi mungkin kita perlu something new yang bisa nge-boost indeks. Nah, ini belum ada yang benar-benar baru yang bisa membuat market ini bergairah kembali istilahnya. Nah, kemudian banyaknya kayak saham-saham yang disuspend itu membuat banyak investor retail untuk pindah gitu loh. Apalagi saat ini mencari gain di market cryptocurrency itu untuk beberapa orang yang risk profile-nya agak tinggi itu mereka kan berani. Nah, itu banyak yang pindah ke sana. Jadi karena itu membuat transaksi kita agak menurun, di mana di kripto itu kan nggak ada UMA, nggak ada ARB, nggak ada suspend, buka 24 jam, 7 hari seminggu. Nah, buat orang yang risk profile tinggi, buat itu mereka itu cukup menarik. Istilahnya oleh karena itu ya kondisi pasar ya sekarang boleh dibilang ya kayak kurang darah lah gitulah kira-kira. Mungkin demikian dulu dari saya untuk menggambaran kondisi pasar. Thank you Sis Rita. Ini di nilai transaksi juga biasa sempat kan sampai online trading pada ngehang itu sempat 32 triliun kan seharian. Sekarang biasa di bawah 10 triliun, berarti cuma 30% dari yang lagi rame-ramenya. Jadi kita kondisi sekarang sama terakhir waktu kita ngerumpi itu beda jauh ya. Waktu Desember kan kita lagi seneng-seneng, wah kita ngerasa wah ini rame banget returnnya gitu, paling seneng lah di situ gitu. Sekarang kan rada-rada surem gitu ya. Iya. Jadi kondisinya anginnya memang beda ya. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman, bapak ibu yang hasilnya kurang memuaskan, ya jangan terlalu menyalahkan diri karena memang anginnya lagi nggak bagus juga gitu ibaratnya ya. Ya kalau Pak Hendro, Pak gimana Pak? Oke, nah ini teman-teman, ini berempat ini menarik karena ngelihatnya dari sisi yang berbeda-beda gitu. Tadi cerita masalah news kurang katalis segala macam. Saya seorang fast trader ya, saya lihat chart dulu sebentar ya. Nah kalau lihat chart sih sebenarnya gini, saya setuju dengan yang tadi bilang cerita itu pengaruhnya besar adalah volume transaksinya jauh menurun ya. Di Januari itu rata-rata average harian itu transaksi 20T. Jadi selama sebulan itu kalau dirata-ratakan per hari itu sekitar 20T di Januari. Nah sekarang ini di bulan Maret kemarin sebulan itu rata-rata seperti CV bilang ya, orang sekitar yang tahu ya, itu di bawah 10T, jadi sekitar 9T-an lah gitu. Itu aja udah menunjukkan memang penurunannya udah lebih dari setengah ya. Jadi memang besar sekali. Nah kalau dari chart sebenarnya ya sekarang ini belum jelas nih, maksud saya kalau kita lihat arahnya juga masih ya terpuguh ya, maksud saya kemarin sempat naik, orang-orang bilang kan udah itu Dow Jones sudah all time high, S&P udah all time high, kenapa kita kok masih di sini-sini wae gitu ya, nggak kemana-mana. Kemarin kena 6.500 atap, kemudian turun lagi, sempat turun ke bawah sekitar 58 ya, kemudian naik lagi ke atas, sekarang ketahan di sekitar 6.000. Nah ini kemarin saya juga banyak baca-baca, mulai semebar rumor, wah ini bakalan ke 5.000 lagi, 5.400 lagi ya. Let's see lah ya, kalau saya sih lihat, karena saya orangnya fast trader, jadi lihatnya jangka pendek aja dulu, yang deket-deket aja dulu gitu ya. Mungkin beda dengan Ko Andre nanti ya, yang lihatnya agak jauh ke depan. Buat saya sih selama 6.000 ini bisa menahan sih, menurut saya sih harusnya aman aja ya. 6.000 jebol, 58 kita lihat, 58 mungkin harusnya bisa nahan cukup kuat untuk kembali ke atas lagi. Dan kalau kita lihat di bawah itu sebenarnya ada pola cup and handle pada saat dia menyentuh 4.000 dan naik di 5.400, dia lagi ke bawah 4.800. Nah itu mestinya dari target dari itu mestinya 7.000 kita bisa hit. Jadi saya masih termasuk yang optimis
ya akhir tahun all time high lah gitu ya. Cuman sabar aja, nggak apa-apa deh kalah-kalah dikit sekarang, tapi nanti kita akan ke sana kok. Saya sih masih optimis sampai saat ini karena belum ada berita-berita yang sangat jelek yang bisa membuat indeks kita bakal nyusruk ke bawah gitu. Saya belum khawatir soal itu. So cuman memang di masa sideways ini ya mesti pinter-pinter ya. Maksud saya tidak segampang dulu lagi November Desember di mana semudah itu mencetak uang lah gitu. Sekarang mesti ada apa ya, agak hati-hatinya dan mungkin juga memanage risikonya lebih bagus. Saya rasa itu GVV dari saya. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi kuncinya di 6.000, 5.800 itu ya Pak, mesti bertahan di atas itu ya kalau lihat chartnya. Ya terus kemarin terakhir kan Dow udah naik, regional udah naik, Kacida kalau nggak naik bener-bener nggak naik loh Pak, cuma naik hijau dikasih awal doang ya. Bener-bener nggak ada tenaganya gitu ibaratnya, yang naik cuma beberapa gitu. Semoga April ini lah, April ini bisa agak ribon dikit. Udah mau puasa tapi Pak, udah puasa biasanya suka rada-rada lemes juga. Iya tahu itu juga dia. Ya. Nanti transaksi pasti lemes lagi itu, pasti berkurang lagi itu. Betul sih. Oke. Ya mudah-mudahan lah aman-aman aja. Lah. Selanjutnya Ko Budi ini, makanya liburan ini nih. Iya, saya memilih untuk liburan pada saat indeks akhirnya jebol di sideways-nya dia yang di atas ya. Saya lebih senang memang indeks itu menentukan sikapnya. Karena kalau kita lihat dari bulan Februari sampai bulan Maret akhir gitu ya, itu kan cuma sideways doang tuh. Ya buat saya ya sesuatu yang pasti tidak menyenangkan dengan market direction yang nggak tentu arah ya. Tapi dengan dia jebol di minor yang best yang berapa bulan itu, saya lebih senang karena dengan begitu saya bisa menentukan sikap gitu ya. Mau lanjutin atau mau kita liburan aja. Makanya saya memilih untuk saya liburan aja. Saya kabur aja dulu dari bursa sampai dia menentukan sikap. Kemarin kan saya ada satu video di mana indeks akan ke sekitar 5.800 sampai 6.000. Ini kan udah dan dia rebound ya. Kalau kita tarik channeling lainnya itu sebenarnya memang dia ada di supportnya channeling line kan. Jadi ini mantul. Nah, mantulnya itu akan setinggi apa? Kita lihat isu utama yang mungkin sekarang yang akan sedang diperhatikan oleh pasar itu adalah soal embargo vaksin. Ya, karena kan waktu vaksinasi sedang berjalan bagus-bagusnya itu kan menjadi game changer ya untuk pergerakan bursa kan. Orang menjadi lebih optimis. Diharapkan juga sebenarnya adalah yang megang uang ini nih, yang golongan menengah sama menengah ke atas ini mulai juga spending money sehingga bisa terjadi inflasi. Tapi kita tidak melihat golongan ini itu teryakinkan oleh berjalannya vaksinasi, karena memang lelet banget ya. Kalau harus kita katakan seperti itu, lelet banget. Plus sekarang ada isu utama embargo vaksin lagi, karena ada gelombang ketiga yang terjadi di Eropa ya. Nah kita cenderung melihat bahwa apakah ada sebuah tenaga yang cukup untuk kenaikan indeks, masih perlu kita lihat lagi sih. Itu yang tadi Pak Hendro bilang kan 5.800, 6.000, ya kita mau tunggu ini. Kalau jebol, saya masih melihat ada di sekitar 5.500 sampai 5.750 itu masih ada support lagi untuk menahan indeks. Secara minornya setelah dia break dari sideways itu sebenarnya minornya itu sudah downtrend karena dia udah membentuk lower high, lower low kan di situ kan. Tinggal jebolnya ke bawah aja nih. Kalau dia jebol ke bawah ya udah fix lebih liburan lagi saya. Kalau saya sih seperti itu gitu ya. Karena ya itu kayak kata Cirita kan memang nggak ada news sama sekali, nggak ada tenaga sama sekali yang bisa mengangkat indeks untuk saat ini. Kalau dibandingkan dengan Dow Jones, dengan S&P 500, dengan Nasdaq gitu kan, itu kan sesuatu yang beda banget masalah ya. Di sana mereka punya likuiditas yang begitu tingginya, terutama dalam hal uang ya. Kalau lihat dari indeks money stock-nya itu kan terjadi penambahan uang yang begitu besarnya pada periode Maret sampai Agustus. Itu gede banget loh. Mereka itu kayak spike gitu ya. Kalau dibilang ARA itu mungkin udah triple ARA kali ya. Itu terjadi spike dalam penambahan uang yang beredar terutama untuk USD ya. Ya jadi kita ngelihat satu spending mereka adalah ke stimulus, kedua spending mereka ke vaksin, dan pemerintahan sekarang itu menjanjikan bulan Mei atau bulan Juni itu vaksin akan tersedia untuk seluruh penduduk Amerika.
Jadi kalau memang Amerika akan jauh lebih cepat pulih, ya ekonominya berjalan jauh lebih cepat pulih, harusnya memang fundamental perusahaannya pasti akan ikut kan. Jadi kalau misalnya institusi mengantisipasi dengan pergerakan all time high terus, ya sebenarnya sesuatu yang wajar. Cuma memang secara teknikal kita ngelihat kalau pergerakan yang terus naik terus itu juga sesuatu yang mungkin akan berbahaya. Tapi kapan ya kita belum tahu. Itu yang kita lihat. Sedangkan yield di bonds yang 10 tahunan juga naik kan. Tapi kalau lihat korelasinya dengan yield bonds yang treasury yang naik, itu harusnya semakin mendorong kenaikan pada indeks mereka. Itu kalau kita lihat komparasi untuk korelasinya ya, yield yang naik itu semakin akan mendorong indeks untuk terus naik. Jadi kalau membandingkan Dow Jones dengan kita ya pasti nggak bisa. Ya, mereka pemulihan ekonominya sudah jauh lebih baik, vaksinnya udah tersedia jauh lebih banyak, uangnya jauh lebih banyak, mereka tinggal printing. Sedangkan kita kalau mau print rupiah, beli vaksin kan nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi apakah indeks akan naik atau tidak, saya masih sepakat gitu ya bahwa kita masih harus wait and see untuk apakah dia bisa tembus di sekitar 6.200 atau bisa stay di 6.000. Itu sebenarnya udah cukup bagus untuk indeks bisa stay di sana untuk keadaan sekarang. Oke, thank you kok. Yep. Seudah kita dibikin galau nih HSG, ibaratnya kita di PHP ya, digantung ya, mau putus atau mau jadian gitu kan. Nggak taunya dia lemas kan, putus, turun dulu, berarti Koudi istirahat dulu gitu ya. Dan terus ternyata keharapan kita dengan turunnya stimulus dana di sana bakal membanjiri emerging market, sepertinya ketahan karena yield bond-nya juga naik. Jadi US-nya nggak pergi-pergian ke emerging market, malah di sana makin kuat gitu ya. Nah gitu mungkin ya kondisi sekarang ya. Sekarang dari si Bungsu, Andre, silakan Andre. Oke, thank you Ci. Judulnya kan curhat ya, curhat 2021 nih ya. Jadi kalau saya sih mungkin kita berpikirnya kita ambil yang positif-positif aja deh gitu kan. Jangan sampai kali kan ngomongnya mungkin ada pesimis atau nggak mungkin kitanya lagi ini kondisinya ya. Tapi kalau kita lihat history, maksudnya jadi kita lihat track history aja ya dari semenjak Januari kan kita up dulu IHSG ya, ada optimisme diantaranya tuh adanya vaksinasi yang akan ada sekitar 300 juta sekian lah yang diamankan sama pemerintah gitu kan. Dan munculnya ada pemulihan ekonomi mungkin lebih cepat di kuartal 1. Nah itu tidak terbukti ya, artinya kan kemarin kan indeks secara growth GDP-nya kita juga kan masih minus tuh di kuartal 1. Jadi akhirnya itu yang membuat IHSG itu turun. Apalagi di Amerika betul tadi katakan Kobudi sendiri, di sana kan vaksin dipercepat ya. Malahan dijos terus tuh jadi targetnya hampir berapa puluh persennya itu betul-betul sudah tervaksinasi. Jadi artinya pemulihan Amerika tuh jauh lebih cepat daripada apa yang diekspektasikan. Jadi otomatis ya asing keluar dulu, masuknya ke US gitu kan. Makanya tadi kan makin kurang darah nih di IHSG gitu kan. Orang-orang semua pada larinya semua ke market US atau enggak ke Bitcoin karena ketidakpastian market. Saya pikir itu hal yang wajar sih ya, hal yang wajar. Tapi di balik itu menurut saya ada kesempatan. Kalau kita lihat berarti sekarang pertanyaannya asing ini sudah berapa banyak sih? Apa pengaruhnya IHSG asing terhadap IHSG sendiri? Nah kalau menurut saya sih kepemilikan asing di IHSG ini udah berkurang jauh ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi artinya tuh kalau kita sebutkan justru bukan penentu. Kalau menurut saya saat ini bukan penentu lagi. Nah tapi suatu saat yang nantinya keluar itu akan kembali lagi kalau menurut saya ya. Kapan kembalinya ya kita juga nggak tahu. Tapi ada berita positif dan ada berita negatif lah yang perlu kita cermati ya. Yang positifnya yang pertama apa? Kita ini sebenarnya tuh kalau menurut Ibu Sri Mulyani nih berita positifnya kita termasuk 10 negara di dunia yang sudah divaksinasinya tuh paling banyak. Itu berita positifnya. Ya, tapi berita negatifnya apa? Ya ada embargo tadi ya dari India kan. Jadi akhirnya kayak AstraZeneca gitu kan yang tadinya mau kasih berapa 50 juta dosis nggak jadi deh gitu kan tahun ini, makan mundur ke 2022.
Nah, menurut saya apa yang jadi katalis game changer berikutnya vaksinasi ini? Jelas, kita tinggal tunggu berita nanti pemerintah negosiasi sama Sinovac nih. Apakah bisa nggak nih dapat 100 juta dosis vaksin gitu kan? Kalau dapat, wah itu akan bergairah lagi nanti harusnya ya gitu kan. Kita tinggal tunggu beritanya. Ya tinggal kepiawaian untuk negosiasi dari pemerintah sendiri. Sedangkan sekarang semua nyorotnya kan ke US. Makanya all time high terus ya. Di sana kan dananya stimulus diperbanyak. Akhirnya mompanya semua ke sana karena pemulihan ekonomi dipercepat gitu kan. Apalagi kan didengungkan ngobrol-ngobrol katanya obligasi 10 year dari US itu naik, akibatnya jadi asing keluar, dolar menguat gitu kan. Kalau menurut saya nggak usah khawatir karena dalam suatu pemulihan ekonomi siklus obligasi 10 tahun itu tuh normal naik gitu kan, apalagi sebenarnya sekarang ini masih murah gitu kan, obligasi 10 year itu masih di bawah rata-rata dari yang dulu. Jadi sebenarnya itu normal, siklus dalam pemulihan ekonomi itu naik itu normal, sangat normal sekali. Inflasi itu tidak perlu ditakuti karena inflasi itu bagian dari pemulihan ekonomi. Jadi kesimpulannya apa? Nanti juga sekarang kan kemarin Jerome Powell tuh udah ngomong tuh terakhir, udah ngomong bahwa dia tetap mempertahankan bunga murah, bunga rendah gitu kan. Yang dikhawatirkan market itu sebenarnya yang membuat jadi akhirnya ISG kemarin galau, semua uang balik lagi ke US. Kenapa? Karena takut adanya tapering. Ya, tapering ini yaitu bunganya dinaikkan kan. Bunganya dinaikkan karena pemulihannya sudah lebih cepat daripada apa yang diekspektasikan. Karena adanya vaksin lebih cepat ya, jadi akhirnya tapering. Wah, crash deh takutnya kan seperti itu. Nah, tapi itu sudah divalidasi lagi di IMF kemarin ya, di live itu Powell itu ngomong bahwa saya tetap mempertahankan gitu kan bunga murah katanya sampai tahun 2023, dan dia justru nambah lagi pakai operation twist tuh namanya tuh. Jadi dibeli tuh obligasi 10 year-nya tuh sama dia. Jadi akhirnya turun kan obligasi 10 year-nya. Jadi kalau menurut saya ini hanya dinamika short term. Ya, buat teman-teman kalau yang ingin invest jangan takut, IMF tetap memprediksi kita biarpun turun ya tahun ini karena kan vaksinasi nggak secepat yang kita duga, dari berapa 6% ke 4% gitu kalau nggak salah tuh GDP-nya Indonesia. Tetap kita di kuartal kedua ini pandangan dari dana-dana besar itu kita ini termasuk yang pemulihannya cepat. Jadi ya kalau menurut saya sih justru saat-saat market seperti ini kalau untuk invest ini adalah opportunity. Ya, kita invest bukan lagi naik, justru kalau saya sih invest lagi turun gitu ya. Kalau saya pribadi terbalik gitu mindsetnya. Nah, jadi bagi teman-teman justru yang ingin invest, it's time ya, untuk waktunya untuk kita mulai nyicil saham-saham yang menurut saya tuh menurut kita oke. Ya, kalau menurut saya ke sana. Jadi view-nya kalau menurut saya justru saat ini memang galau. Ya, ibaratnya di PHP. Tapi program-program pemerintah ini dan vaksinasi ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, di kuartal kedua dan kuartal ketiga kita akan kita akan melihat ada pertumbuhan pemulihan ekonomi. Apalagi kan kemarin Maret PMI Purchase Manufacturing Index itu udah mulai naik tuh, ekspansi. Jadi artinya good sign sih ya. Tinggal kita lihat retailnya apakah terdongkrak nih di masa Lebaran. Ya, puasa dan Lebaran ini. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja ya yang terbaik buat Indonesia. Ya, kita juga bisa berjaya kembali. Ya, jadi mudah-mudahan di ISG di akhir tahun nanti bisa kita all time high. Amin. Jadi kan ibaratnya kalau sekarang lagi turun kan kesempatan kita yang saham yang kita kejar-kejar dulu jual-jual mahal kita bisa dapat karena mereka nanti mungkin nyamperin harga beli kita, tapi yang dengan catatan yang baru ya. Dan terus mungkin kalau yang biasa main big cap ya mungkin karena yang bisa ngegerakin big cap biasanya asing, mungkin naiknya rada pelan karena kan butuh tenaga asing. Nah, kalau buat saham second liner, third liner yang nggak butuh dana asing, pemain lokal bisa ngangkat ya, kita fokus di saham-saham itu aja kali ya, yang lapis 2, lapis 3, yang small cap, yang pakai uang kecil juga masih bisa ngangkat gitu. Nah, itu mungkin kurang lebihnya ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, sesuai nggak ini harapan, kan kita waktu akhir tahun kita bikin proyeksi kurang lebih lah nanti 3 tahun berikutnya, 3 bulan berikutnya kita punya rencana begini. Padahal kan memang saatnya 3 bulan ini kan kita ngadepin kenyataan dibanding harapan kita sebelumnya. Nah, saya mau tanya dulu, sesuai nggak harapan yang kita pasang di akhir tahun lalu? Coba dari sisi kita dulu.
Unmute. Sorry, untuk tahun lalu memang tahun yang cukup baik ya. Jadi karena kita kan mulai dari low base, istilahnya dari pandemi. Karena pandemi itu harga kita dapat cukup murah. Jadi kalau dibilang tahun lalu apakah sesuai, itu more than sesuai atau more than what we expected. Jadi lebih daripada apa yang sudah kita bayangkan. Kita ngebayangin istilah profitnya sekian, ternyata profit itu jauh lebih tinggi daripada yang kita harapkan. Untuk beberapa, hampir semua saham itu tahun lalu sampai ada istilah even monkey can make money ya, karena semua yang kita beli itu kita bisa dengan mudah istilahnya mendapatkan keuntungan. Ada yang mungkin ada yang profitnya cuma berapa persen, bahkan ada yang sampai beggar istilah 2-3 kali lipat. Itu cukup mudah sih untuk tahun-tahun. Ya jadi kalau dibilang sesuai ekspektasi ya cukup jauh di atas ekspektasi sih kayak gitu. Mungkin sebagai contoh, salah satu saham yang masuk andalan saya di tahun lalu itu adalah BRI Agro ya. Karena waktu itu aku beli waktu itu masih harga 400-an, tapi aku jualnya baru awal tahun ini. Jadi itu profitnya itu bisa dibilang 4 kali lipat sih. Iya, kalau Januari ini gimana sih Rita? Januari 3 bulan di awal inilah kuartal 1 ini. Ya karena awal atau per sampai dengan sekarang ya, aku lebih banyak untuk beli saham kita sebut teknologi stok. Saya udah jarang sekali beli blue chip ya, karena blue chip itu buat saya tuh udah kurang menarik. Mungkin buat investasi jangka panjang oke. For long term ya kita nyari gain. Tapi yang ada gain apa sih yang story-nya lagi istilahnya sama seperti technical, trend is your best friend. Trend itu berlaku di technical atau fundamental. Fundamental itu apa trennya? Tren yang berbau teknologi. Karena kita banyak kerja di rumah kan. Nah itu oleh karena itu aku banyak beli saham-saham yang berbau-bau teknologi seperti contohnya Samari, karena buat aku itu sangat prospektif. Jadi sampai sekarang profitnya masih unrealized karena aku masih hold, tapi harga yang waktu aku beli itu di harga 102 sih, sampai sekarang aku masih average up terus sih. Jadi profitnya masih cukup bagus walaupun itu masih bentuknya unrealized karena aku belum mau jual sih. Kayak gitu. Thank you ya. Berarti kan kita fokus ke sektornya sama ke sahamnya, jangan terlalu lihat saham semuanya, nanti kita lemes kayak nggak ada peluang. Padahal di tiap dari 700 itu tetap ada ya. Tetap lah mau nggak sebanyak dulu karena kan keseluruhan. Atau selektif, nggak bisa kayak dulu semuanya bisa dibeli. Oke, Pak Hendro, Pak, silakan Pak. Januari sampai Maret ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih memang ekspektasinya ya pasti nggak sama ya. Kita akan sesuaikan, namanya fast trader jangka pendek. Jadi saya dari Desember udah tahu, dan Januari saya juga wanti-wanti di grup untuk mulai mengurangi reduce kapital kalau misalkan terutama yang para newbie ya. Jadi kalau November Desember ya tadi di Rita bilang even monkey can make money, ya benar gitu. Ibarat kita November Desember tuh mau loncat-loncat saham ya, jual ini beli yang itu, jual ini, pasti naik gitu, hampir selalu pasti naik lah gitu. Jadi artinya nggak ada. Nah justru itu menimbulkan kadang-kadang euforia yang berlebihan, sehingga Januari, Februari, Maret itu sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Maksudnya dengan targetnya pas saya turunin karena saya tahu nggak akan seheboh yang bulan-bulan sebelumnya. Jadi buat saya sih masih target, meskipun nggak segede yang sebelumnya. Yes. Cuman kalau untuk tradingnya sendiri, winning rate-nya pasti akan turun. Saya sendiri turun pribadi ya, jadi tidak segampang sebelumnya. Sehingga saya memutuskan untuk kalau saya pribadi mengurangi modal saya keluarkan gitu ya. Kemudian trading pun juga ya artinya besarannya nggak akan sebesar sebelumnya. Dan juga ketolong sama Sami sebenarnya. Kalau Sami saya di grup itu malah saya pandu. Saya nggak pernah mandu orang RI sebelumnya. Tapi kemarin saya yakin banget dengan segala macam yang udah saya pikirin. Di grup The Traders itu saya pandu dari mulai beli 300-an sampai dia naik, sampai dia kemudian kena harga British balik di 300 berapa ya, 150-an gitu. Kemudian saya udah bilang, udah tebus aja semuanya, nggak usah mikir gitu. Dapat berapa, 1:1 ya. Jadi semua stoknya masih jumlahnya sama, 2 kali lipat, dapat harga 200, average turn, jadi kayak setengahnya gitu.
udah pegang aja sampai sekarang pun saya masih hold, dan itu sama kayak mungkin cerita di Mari ya, saya belum realize profit, masih saya hold dari saya beli 308 kemudian saya tebus 200, semuanya saya tebus, saya ambil, saya simpan. Ya ada part lain yang saya transaksikan gitu ya untuk fast trade ngambil sehari, tapi saya sih yang paling besar di situ lah kalau ngomong cuan dari tahun 2021 ini. Kalau fast trade gitu ya ada masih ada cuan, cuman sudah tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Which is saya juga menginformasikan teman-teman untuk ya sekarang ini saatnya lah back to reality gitu. Ya ini dunia saham gitu. Kalau dulu kayak mimpi, November Desember itu mimpi, sekarang wake up guys gitu, bangun. Ya ini realitanya gitu, bahwa kadang-kadang you cannot win all the time gitu. Sometimes ya you have to take some losses. Nah itu saya ingatkan bahwa ada itu bagus dari Ed Seykota ya. If you can't take small losses, sooner or later you will get the mother of all losses. Itu pasti. Nah kalau Anda tahu sekarang berapa hari ini pernah dengar nama Bill Hwang, Archegos, dia kehilangan 20 miliar dolar. Itu berapa rupiah? Saya nggak bisa ngitung, terlalu banyak nolnya. Pusing saya gitu ya. 20 billion dollar in only 3 days. Jadi saya ingetin bahwa teman-teman ini nggak tergantung duitnya gitu. Duit kecil, duit besar sama aja. Kalau Anda kelolanya itu salah juga, duit segede itu aja 3 hari habis loh gitu. Hilang gitu. Nah itu yang kemarin pelajaran yang bagus lah buat teman-teman di grup juga untuk reflect lagi bahwa ya sometimes kita harus fish dengan sesuatu untuk losses. Nah itu harus di take gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau newcomer ini kan susahnya masih membalance antara kerelaan untuk rugi dengan greedy-nya untuk dapat untung, itu kan masih bisa belum imbang ya. Jadi ini yang memang proses lah ya, nggak bisa dalam 1 bulan 2 bulan gitu. Karena ini saya cerita juga ya supaya juga untuk yang dengerin bisa tarik suatu pelajaran. Seminggu yang lalu itu jam 12:30 malam. Saya kebetulan belum tidur mau nonton Arsenal gitu. Kalau nggak salah atau apalah gitu, ada yang buat nggak tidur. Ada yang DM saya. Jadi dia tanam di saham, dia baru newbie lah berapa bulan. Itu baru masuk nolnya udah 9 lah ya, jadi M gitu ya. Kemudian in a few months itu tinggal sisa 30%. Dan sekarang every single day beliau ini nggak bisa tidur sampai pagi terus gitu. Ini story karena saya DM, saya nggak mau sebut orangnya ya. Dan dia tanya gitu, Pak, what should I do gitu ya. Dia nanya sahamnya dia yang sudah kelelep sampai 60% lah untuk loss-nya. Jadi mau cut loss nggak berani karena terlalu gede. Kemudian kalau nggak cut loss terlalu dalam. Dan sometimes dia punya berpikiran untuk saya mendingan ambil pisau aja kalau gini Pak. Nah itu yang saya takut gitu, benar-benar takut bahwa sometimes ya don't swallow something yang more than you could chew gitu. Jadi jangan sampai Anda tuh menelan sesuatu yang Anda lebih dari yang bisa Anda punya. Kalau udah nggak tahan gitu susah. Jadi saya mau average down juga nggak bisa Pak. ATM saya udah habis. Semuanya saya masukkan ke saham. All the things itu dimasukkan ke saham. Nah ini money management secara umum teman-teman. Jadi itu ingat bahwa saham itu adalah instrumen investasi yang sangat berisiko tinggi. Ya, jadi jangan lihat enaknya doang gitu ya. Yang nggak enaknya tuh ada, yang kadang-kadang orang nggak cerita. Nah kalau kayak gini kan saya ceritakan lah, semoga cerita ini bisa memberikan refleksi kepada teman-teman bahwa ya you have to be careful gitu, manage your downside dengan baik. Kalau nggak, belum sekali kena yang tadi ya the mother of all losses tadi, itu akan mengganggu jiwa Anda, udah pasti gitu. Mungkin itu aja Ciwiwi, sambil cerita yang lain gitu. Makasih. Oke, thank you Pak Hendro. Ya mungkin kan orang kayak gini ya, kalau ngejar yang baru naik hari pertama, aduh nggak berani ini naiknya bohongan, kayaknya besok nih, bener naik, hari ketiga beli, hari keempat nyangkut, suspend kan, udah gitu ngarep, besok siapa tahu naik lagi gitu balik lagi ke harga awal kan, jatuh besok jadi makanya mungkin ARB lagi kadang kalau ragu-ragu ya Pak kalau nggak biasa. Betul. Jadi tambahannya mungkin buat teman-teman bahwa ya kadang-kadang trading itu fleksibel, tidak ada satu sistem yang berlaku untuk setiap bulan pasti untung, itu nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya fleksibel pada saat ya kalau kita yang ngendarain mobil gitu ya, pada saat jalannya tol lah hajar aja nggak apa-apa gitu, aman aja, asalkan jangan beli kecepatan banget gitu ya.
Tapi pada saat Anda masuk jalan kampung, ya kurangilah kecepatan, direm-rem dikit, kemudian, nah ada fleksibilitas dalam mengatur strategi Anda. Itu yang memang dalam proses ya, cuman kalau Anda mau awet, mau tahan lama di saham, belajarlah untuk memanage risiko. Risiko itu datang bisa dilihat dari, ya Anda sering bisa lihat, dengerin kayak gini ya, dari teman-teman yang udah puluhan tahun, bagaimana menilai risiko tinggi dan risiko rendah dalam saham itu seperti apa. Nah itu in a process untuk menjadi ke sana. Kalau Anda tahu itu, nanti juga akan otomatis Anda menyesuaikan sendiri itu kapan ngeremnya, kapan mesti ngegasnya, dan segala macam. Ya, kita kalau nyetir kan berarti kita ngelihat jalan gimana gitu kan, jalannya kondisi jalan gimana. Nah kalau di saham ya lihat ini anginnya lagi gimana di pasar. Nah terus skill kita nyetir juga, kita bisa nggak kalau kebut-kebutan. Nah itu skill kita kan, skill trading kita cocok nggak. Jadi beda saham, beda pertempuran, sama beda adat kita ya beda-beda. Makanya terjadi kombinasi yang sangat banyak di pasar ya. Terus jalan ya karena tiap orang ya beda-beda itunya. Ya, selanjutnya Ko Budi, silakan kok. Ya, ini saya lanjutin yang Pak Hendro ya. Kan soalnya money management, kenapa money management sama psikologi itu penting banget? Itu tadi ya, ini cerita yang sangat menarik dan itu bukan cerita dari satu orang sebenarnya. Ini kan ke Pak Hendro baru ngomong satu orang. Saya yakin banget yang curhat sama Pak Hendro itu bukan cuma satu orang. Saya yakin banget yang curhat sama Bu Cirita itu bukan cuma satu orang. Saya yakin banget yang curhat sama Andre juga bukan cuma satu orang. Benar ya, Ci ya? Ya itu sesuatu yang pasti terjadi di market, apalagi teman-teman newbie ya. Pada saat kayak di bulan November, Desember, akhir tahun lah, ya di mana semua orang euforia, bahkan kakek, nenek, tante mau ngomong sampai stopir segala macam ngomongin saham. Saat itu teman-teman mesti cek loh psikologi saat itu berarti euforia. Ya itu makanya kenapa saya senang banget dengan quote ini ya, si Benjamin Graham bilang gitu ya. Teman-teman mau investasi, mau trading, sebenarnya gunakan hanya cara ini toh. Belilah dari mereka yang pesimis dan jualah kepada mereka yang optimis. Nah, yang sering dilakukan adalah banyak sekali yang menyepelekan soal psikologi trading ini, banyak sekali yang menyepelekan soal money management. Ngapain kita harus memprotect the downside sedangkan pasar sedang euforia-euforianya begini? Istilah tadi kan dibilang kan, even monkey can make money. Pada saat seperti itu banyak sekali orang yang mau dinasihatin apapun nggak akan gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Setuju ya teman-teman ya. Di sini kenapa kalau saya boleh katakan perhatikan shifting psikologinya. Pada udah kejadian euforianya sudah maksimal seperti ini, yang saya bilang di akhir-akhir tahun, di mana oma, opa, tante, om, sopir, bahkan sampai pembantu kita ngomongin saham, ngomongin soal trading, saat itulah kita harusnya langsung sadar bahwa ini adalah posisi sedang ada di area-area pucuk. Jadi kalau semua orang sudah berbicara soal antam, teman-teman udah tahu bahwa itu adalah area di mana pucuk mulai terjadi. Kalau semua orang berbicara soal breeze, waktu itu ya, itu adalah area yang di mana kita harus tahu bahwa itu adalah area-area pucuk. Kalau teman-teman nggak ngerti soal technical, minimal merasakan loh, ya merasakan bahwa psikologi itu sangat membantu kita. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang adalah gini, kalau gua nggak ikutan, wah gua bego, gitu ya. Karena apa ini semua orang ikut tuh. Kalau ini kalau saya nggak ikut, saya akan ketinggalan kereta. Betul ya, kayak gitu ya. Nah, ini saya harus ngomong gimana ya? Apa karena jam terbang atau memang karena dibutakan ya dengan promosi? Wah ini lihat ya, gue cuman klik doang, untungnya bisa 20-30% besok. Ya terus habis itu gue klik doang, langsung arah. Ya apalagi kalau udah sampai masuk ke kripto, ke forex yang tidak ada arah, tidak ada ARB-nya, nggak ada remnya sama sekali. Dia udah mau naik dan naik aja, dia mau turun aja. Apa nggak lebih babak belur lagi gitu ya? Karena waktu awal tahun ya, waktu akhir-akhir tahun memang kita lihat euforianya sangat terjadi. Nah di Januari, mungkin di Februari sih tepatnya, Februari masih agak-agak ada euforia karena setelah turun masih naik lagi kan. Nah pas di Maret lah, Februari akhir sampai Maret itu pasar sebenarnya yang teman-teman kalau tidak punya skill, tidak punya metode, apalagi dalam hal ini tidak memperhatikan soal yang namanya money management,
termasuk soal psikologi trading, bagaimana mengalahkan emosi kita yang bermain di situ. Ya ini the real market. Apalagi kalau ini sampai jadi terus drop ke bawah. Nah, apa yang teman-teman akan lakukan dengan portofolio teman-teman yang sudah ada yang sudah 50%, ada yang 60%, dan itu masih ditahan sampai hari ini. Gitu. Ya, itu kalau saya sih mungkin lihatnya begitu ya. Kalau soal ekspektasi ya memang pada akhir tahun ya kita selalu kita mendapatkan lebih dari ekspektasi. Kalau hari ini ya pada saat market lagi sideways itu adalah keadaan yang sangat membosankan. Tapi pada saat Februari dia masih ada lonjakan naik itu, nah itu mungkin kita masih bisa dapat sedikit. Nah kalau yang pas udah mulai drop dari base itu, saya udah mulai liburan. Senin kemarin aja baru mulai ngetes lagi 30% dari porto saya untuk ngetes pasar seperti apa. Kalau pasar anjlok lagi, ya kita perpanjang aja liburannya. Nah, itu kalau dari sisi saya sih. Oke, thank you kok. Ibarat itu kalau money management itu kan psikologi ya. Kalau kita mau masuk ke kolam, kita belum tahu itu dalamnya kolam, jangan nyemplung sebadan dulu kan kita nggak tahu itu di kolam ada piranha, ada ubur-ubur, ada apa. Tapi kan masukin dulu, celupin dulu kaki sebelah gitu. Jadi kalau apa-apa cuma kaki sebelah kita masih bisa kabur gitu ya. Jadi jangan semua, apalagi kalau yang benar-benar baru, jangan semua dimasukin. Karena kan ya selain beli jual, kita ada tahap analisa memilih saham, nge-hold juga sama kan. Sama kita kalau salah mesti ngapain, nggak pasti beli di harga tertentu, jual pasti untung. Nah itu tuh dilupain lah, jangan mikir begitu karena resiko turunnya juga mesti ada, itu dipikirin juga. Ya, selanjutnya Andre, gimana Andre? Harapan pencapaian 3 bulan ini? Oke, kalau untuk di akhir tahun jelas nggak usah diomongin lagi juga ya, memang tahun indah lah ya. Akhir tahun indah gitu kan, berseri-seri gitu kan semua juga ya. Kalau awal tahun ya saya bersyukur sih saya masih oke gitu ya kalau saya sendiri pribadi, tapi betul sekali apa yang dikatakan sama Pak Hendro, Ko Budi, Cirita, kan banyak teman-teman juga yang apa ya, mungkin menurut saya tuh punya mindset yang belum tepat ya. Jadi ini sih unik ya di market itu ya, kalau kita perhatikan tuh kalau menurut saya sih tidak ada cara yang paling benar, tidak ada cara juga yang paling salah gitu kan. Jadi cuman temukan gaya investasi atau tradingnya Bapak Ibu sekalian dengan masing-masing lah. Semua juga punya kelebihan kekurangan lah. Berbagai jurus ilmu banyak di market gitu ya. Semua juga bisa apa ya, bisa works gitu ya. Asalkan Bapak Ibu sekalian tuh punya mindset yang tepat. Nah, kadang-kadang gitu kan mindset investasi dicampur dengan trading. Yang trading dicampur juga investasi, campur-campur juga dengan yang lain. Jadi sehingga menyebabkan jadi akhirnya tuh nggak apa ya? Ya itu nggak baik gitu hasilnya ya. Contoh misalkan ya saya yakin Pak Hendro, Cirita, sama Ko Budi juga pernah ngomongin tentang saham gitu ya. Misalkan nyebutin kode saham lah gitu kan. Kayak tadi kan ngomongin kode saham ada SAME, ada ini kan, orang bisa jadi kan yang hanya tahu ilmunya sekilas tuh langsung main HK besok. Pak Hendro SAME ini. Sorry bentar saya potong. Semua saham yang disebut bukan stock pick ya, dianalisa ulang. Iya. Disclaimer. Ulang disclaimer on semua, lupa. Kadang-kadang masalah utamanya di sana gitu kan, dengar kata saham Ko Budi saham anu gitu kan, hajar gitu kan, Cirita katanya tuh lagi mari nih, wah udahlah mari pasti prospek abis nih, hajar semua gitu kan. Nah ini yang terjadi ya, yang saya perhatikan gitu kan, itu yang membuat jadi akhirnya tuh menurut saya lebih investasi itu atau trading atau investasi menurut saya itu bukan sprint ya. Menumbuhkan portfolio Bapak Ibu sekalian, portfolio itu asetnya Bapak Ibu sekalian di saham itu bukan sprint. Jangan berharap kayak cepat di saham. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita punya mindsetnya itu adalah kita itu maraton. Ya, jadi napas kita harus panjang gitu. Makanya jadi kita harus berpikirnya tuh apa yang kita harus lakukan gitu ya. Kita benerin dulu mindsetnya, trading seperti apakah, investasi seperti apakah, dan lain-lainnya. Saya yakin bahkan untuk seorang position trader yang ilmu Ko Budi dan Cirita pasti saya yakin semua berbeda gitu. Nah, saran saya sih mindsetnya dulu dibenerin gitu ya. Begitu mindset dibenerin tuh menurut saya tuh easy ya. Justru make money itu sebenarnya tuh nggak terlalu sulit gitu. Nah sebenarnya kayak kondisi sekarang market gitu ya, jangan berharap pengen kaya cepet ya, sabar kuncinya gitu.
Ya sabar, nggak bisa kita pengen kaya cepat. Udah nanya besok kenapa nggak ini atau seperti ini gitu ya. Nah ini problem utamanya kita tuh di apa ya di Indo gitu ya. Nah kalau sebaliknya kan kemarin akhir tahun kata Ko Budi semua orang udah ngomongin tentang saham. Kalau sekarang orang udah mulai sedikit muak tentang saham nih mungkin ya. Udah mulai mual-mual gitu kan. Ada yang mungkin di saham-saham tertentu udah mulai mual gitu kan. Nah, itu berkebalikan gitu kan tandanya. Nah, ini justru kita mulai di testing, diuji gitu kalau menurut saya ya. Ujiannya justru sekarang. Bapak Ibu sekalian punya mindset yang tepat nggak? Justru kalau menurut saya sih daripada ilmu dulu, kita harus punya mindset yang tepat. Di saya sendiri pribadi, saya biarpun ngomongin investasi, bukan berarti saya banyak orang yang menganggap investasi itu hanya ngikutin kata misalkan Warren Buffett atau Lo Keng Hong gitu. Menurut saya sih agak kurang tepat juga ya. Kemarin ada berita sempat, ini bukan ngomongin apa-apa ya. Waktu bulan apa ya, Lo Keng Hong all in di market. Tinggal sisa uang 100 juta rupiah untuk hidupnya gitu ya. Kalau nggak salah itu isi beritanya seperti itu beneran atau enggaknya saya nggak tahu ya. Itu membuat orang jadi akhirnya kan hajar semua tuh market. Lo Keng Hong aja tuh all in gitu ya. Padahal dia nggak tahu mungkin kalau Lo Keng Hong punya dividen dari Petrosinya aja berapa ratus miliar. Kan nggak tahu kita juga ya. Atau berapa puluh miliar, nggak berapa ratus, berapa puluh miliar gitu kan. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu sekalian juga mungkin sebaiknya teman-teman yang nonton gitu ya. Ya kita encourage untuk perbaiki dulu mindsetnya. Psikologi kita, money management kita agar kalau kita mau untung di market itu bukan masalah ilmunya tuh pakai apa itu tinggal kesesuaian. Tapi semuanya pasti punya money management dan mindset yang benar. Kalau di saya contohnya gitu ya, saya investasi juga ada 3 jenis. Jadi nggak serta merta semua saham itu diperlakukan sama. Saya memperlakukan contohnya saham A, B, C itu harus punya mindset dulu. Contoh misalkan saya punya ada konsepnya tuh dari Pak Donald sendiri ya, itu konsepnya tuh juragan tanah. Ada konsepnya tuh franchise gitu kan, ada konsepnya tuh ATM. Nah itu berbeda semua gitu. Kalau juragan tanah artinya saya harus menjual tuh saham sesudah mencapai nilai intrinsik. Jangan sampai udah capai nilai intrinsik dipegang hold forever, silaka bisa turun lagi. Nah atau misalkan franchise, ya jangan diperlakukan sama layaknya seperti juragan tanah di TikTok, di trading gitu ya. Kalau menurut saya sih kurang tepat karena itu akan terus bertumbuh. Dan yang ketiga mindsetnya seperti ATM. Ya kita nggak bisa expect cepat dapat hasil kalau di ATM. Jadi balik lagi itu harus kita punya mindset yang tepat gitu. Ya contohnya saya bersyukur ya saya punya masih belajar sampai detik ini pun juga masih belajar. Ini master semua di sini, saya juga belajar banyak dari Ko Budi, cerita sama Pak Hendro ya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau-beliau. Saya belajar juga, saya ngambil intisari-intisari yang bagus-bagusnya saya pergunakan juga. Ya saya tahun lalu saya pegang ASA. Contohnya ASA saya dari harga 400 sampai sekarang belum dilepas. Itu sekarang udah hampir 1.900 ya gitu kan. Dan itu portfolio terbesar saya di sana. Ya saya masih bersyukur lah saya bisa masih menghasilkan lumayan juga. Di ESA saya dari 180 gitu ya. Masih oke gitu akhir tahun sampai sekarang juga kan udah hampir 100% lebih ya. Udah gitu Same, saya sama dengan Pak Hendro nih Same gitu kan, beli dari 80 perak sampai 100 gitu ya. Ini jangan pada beli Same nanti Senin, hati-hati. Oh iya betul. Siap ya. Ya nanti yang right issue sekarang juga menarik nih, yang right issue keduanya gitu kan, perkiraan saya ini kok jadi ngomongin sama ya. Oke lanjut. Nah, jadi intinya sih saya masih bersyukur sih ya, asal kita punya mindset yang tepat. Ya kita jadi bisa portfolio kita bisa bertumbuh di saat market juga lagi kurang baik gitu ya. Ya saya juga bersyukur sudah tahun lalu mungkin hampir 100% lah tahun lalu ya, karena ada akhir tahunnya saya ada sedikit masih yang ditahan gitu ya, ada cut loss waktu itu kan salah analisa ya, namanya juga manusia ya nggak luput dari kesalahan ya. Tahun ini sih saya udah hampir portfolio saya juga tuh ya 75% lah bertumbuh dari ekuitas gitu ya 75%. Jadi belum sampai 100% sih di awal tahun ini.
Tapi saya masih bersyukur lah ya, karena dilindungi oleh Tuhan dan kita punya mindset dan money management yang tepat, saya yakin kita pasti berhasil. Oke, Ci. Oke, thank you Andre. Nah ini jadi kan dari investor juga dia melakukan trading juga, nggak dibeli, simpan selamanya gitu. Jadi kita lebih pelajarin juga, investor juga beda-beda tipe. Trader juga Pak Hendro Mas cerita kan nggak beli langsung jual, ada posisi holdingnya biar sampai dapat cuan tebal. Nah itu masing-masing dipelajari. Kalau kita memang mau masuk dan memang mau berhasil, kita memang perlu kerja yang lebih keras karena kita menginginkan hasil yang lebih juga. Jadi kerja juga mesti lebih juga, yang lebih mau capek juga gitu ya. Nah ini saya mau tanya dulu nih karena waktu udah terbatas ya. Saya minta ini aja para narasumber memilih masing-masing 2 topik pilihan beserta sektornya sama 2 pilihan saham, sama alasan, juga risk rewardnya disebutin ya. Risknya jangan lupa. Ya, mulai dari sisi cerita sih, silakan. Unmute sis. Ya. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa ini bukan rekomendasi beli atau jual, ini hanya opini dari saya karena setiap investasi ada potensi keuntungan atau kerugian. Jadi kalian harus do your own research juga. Oke, untuk saham yang aku saat ini sedang suka ya adalah seperti aku bilang yang berbau digital, yang tadi aku sudah sebut sedikit tentang Mari. Di mana Mari pasti kita secara nggak langsung nyambung lah sama ABA, tapi ini bukan 2 dari saham ini, hanya 1 dulu ya. Mari dan ABA itu connected karena ABA mempunyai 17% dari Mari. Kenapa menurut saya Mari ini menarik? Karena pandemi ini membawa blessing in disguise buat Mari, di mana semua orang merubah mungkin gaya hidupnya, kita lebih banyak mengandalkan kayak gadget, mengandalkan teknologi. Jadi oleh karena itu kita akan lebih sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi mungkin melalui teknologi. Oleh karena itu ya, karena kita banyak perubahan gaya hidup itu, kayak kita belanja sekarang udah online. Dulu kita masih ke pasar. Sekarang aku kalau belanja pakai Gojek atau pakai Grab, terus aku tinggal pencet misalnya yang aku mau beli nih, kayak aku kurang cabai misalnya, aku tinggal pencet, nggak lama si Mas Gojek udah akan membawakan keperluan yang akan aku pakai untuk masak pada sore itu misalnya. Dan kalau misalnya dulu kita hangout ketemu teman di luar, sekarang kita hangoutnya hanya di rumah melalui WA group, Clubhouse, dan hiburan kita di rumah. Ya kalau nggak TV, ya laptop, ya tempat kita buka Netflix, Noise, Clubhouse, atau webinar, atau YouTube. Jadi itu yang mengubah mindset kita ya selama ini. Jadi kalau dulu kita banyak keluar, sekarang kita banyak di rumah. Maka dari itu yang berbau teknologi seperti ini sangat menarik. Karena pandemi ini udah berlangsung lebih dari setahun, dan itu kita udah cukup merubah mindset atau merubahkan gaya hidup. Terus ditambah lagi tahun ini Topet, Gojek mau IPO, itu juga akan menjadi proxy tech stock, teknologi stok di Indonesia selama ini belum ada. Makanya kenapa tadi aku balik lagi ke Mari ya, karena Mari itu kan punya 7 stasiun radio dan 1 podcast yaitu Noise. Nah Noise itu yang akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena Noise yang sekarang di launch ada Noise 2.0 adalah fase kedua sih sebenarnya, sebelumnya udah pernah ada, dan fase berikutnya akan dikembangkan fase 3.0. Ini akan lebih banyak feature dan konten-konten dari perusahaan dari sebelumnya. Nah di mana yang yang Noise 3.0 itu akan ada iklan. Nah itu yang tempat pada saat itu Mari akan monetize daripada noise-nya itu, sistem iklan misalnya bisa spanduk, bisa audio, atau yang saya baca ya. Jadi penggemar misalnya, aku misalnya mengadakan live event di sana berupa podcast. Nah kalau penggemar yang misalnya suka, mereka bisa kasih tip ke pembicara. Misalnya kita ngadain acara nih nanti, kita ngadainnya melalui podcast Noise tadi. Nanti misalnya partisipan ada yang terbantukan dan dia senang, dia bisa kasih ke kita atau kita bisa charge untuk iuran
tahunan atau iuran untuk saluran kita ini. Nah, terus nanti juga ada sistem langganan. Nah, itu akan menjadi daya tarik juga kan. Dan banyaknya venture capital yang sudah investasi di Noise membuat saham Noise atau Mari itu menjadi naik, membuat saham Mari atau ABA menjadi menarik ya. Karena waktu kemarin saya mengadakan 2 kali webinar dengan Mari dan Mahaka Group, itu ada diberitakan bahwa yang pertama aku adakan bahwa itu udah ada 3 venture capital yang join dan salah satunya adalah unicorn, dan kemudian waktu aku yang ada yang terakhir dengan sudah ada 4, jadi ini kelihatannya kayak startup ya, jadi akan banyak investor-investor yang masuk, jadi ini company akan menjadi makin besar dan makin besar semakin, dan kalau misalnya jumlah subscriber atau downloader yang ngedownload itu Noise makin banyak, karena membedakan Noise dengan Spotify adalah Noise ini punya lokal konten, nanti ada orang yang berbicara podcast dalam bahasa Jawa semua atau bahasa daerah tersendiri, misalnya nanti juga ada yang bahasa Sunda. Nah kalau kayak gitu kan beda sekali dengan tempat lain atau kayak yang di negara lain ya, karena mereka nggak punya lokal konten dan ini mereka produk sendiri. Kemudian yang saya dangdut juga ya, dangdut. Dangdut nanti juga ada, karena ini hanya ada di Indonesia kan. Nah mungkin menurut aku nantinya mungkin siapa tahu ya, ini hanya perkiraan atau hanya mimpi lah, siapa tahu nanti dicaplok atau dibeli sama company luar negeri yang lebih besar, itu akan menjadi katalis yang menarik sekali ya, makanya aku belinya dari dulu sih istilahnya, sampai sekarang aku masih hold dan masih akan keep on buying, apalagi kemarin secara teknikal Mari udah 2 kali mencoba break all time high ya, setiap kali nge-break all time high kata orang teknikal sky is the limit, jadi itu akan menarik banget. Sama juga kayak Abanya juga udah tembus ya. Kemudian saham kedua yang aku lagi suka, tapi aku belum kumpulin banyak sih, aku baru masuk dikit ya. Ini adalah Kino. Kenapa Kino? Karena ini mau masuk bulan puasa kan. Biasa kalau masuk bulan puasa banyak sekali orang yang kayak panas dalam, nyetok, larutan cap kaki 3. Nah itu khasiatnya udah terbukti puluhan tahun karena ada kandungan gipsum sama fibrosum yang berfungsi mendinginkan tubuh katanya, sama ada mineral yang bisa larut dalam air. Terus ada lagi katalis berikutnya untuk Kino, misalnya sekolah tatap muka itu kemungkinan akan dimulai. Dan Kino ini punya produk untuk anak-anak kecil ya, seperti shampoo, conditioner, hand sanitizer, hand body lotion, itu semua buat anak-anak. Itu mungkin akan nge-boost penjualan dia, karena pada saat anak-anak mulai sekolah, mungkin anak-anak mau ketemu teman bentar, pulang mandi dulu, keramas, ya, ntar baru pergi lagi les, nanti les pulang, keramas lagi, mungkin bisa kayak gitu. Dan penggunaan hand sanitizer-nya juga akan naik, dan juga dia ada produksi permen namanya. Itu kalau anak-anak udah ngumpul, udah pada berteman ya, mungkin akan bawa permen untuk dikonsumsikan. Nah kurang lebih mungkin itu 2 saham yang aku masih hold. Yang satu aku baru masuk tapi aku belum beli banyak, mungkin aku masih mau nambah. Untuk Kino yang Mari aku sudah beli dan aku masih kumpulin terus. Mungkin itu, kalau misalnya mau ditambahin jadi 3 juga boleh, aku masih ada lagi. Oh, satu lagi sih Rita, pasti pada mau. Oke, satu ini lagi kan yang ibarat kekeringan air di tengah oase ini. Ya satu lagi sih seperti tadi Pak Andre juga udah ngomong, dia suka sama ESA ya, karena ESA ini ada berubah istilahnya menambah dia punya kan dia kan emiten bergerak di sektor energi kan, sama kimia melalui kilang LPG. Nah kemarin itu baru masuk ke produksi amonia. Amonia ini menarik karena dia menjadi bahan baku pembuatan pupuk, plastik, dan bahan kimia. Terus kandungan hidrogennya kan tinggi kan, dan emisi CO2-nya tuh 0. Jadi ini sangat bagus untuk yang kayak kemarin digembar-gemborkan oleh Biden bahwa kita harus green, dimana semua yang serba green ini akan mendapat support dari government-nya dia. Jadi ini sangat bagus untuk istilahnya story tahun ini juga cukup masuk ya, karena dia green. Sama harga harga amonia itu udah mencapai 525, itu naiknya cukup signifikan loh. Selain itu di Jepang juga udah mulai dicoba nih untuk jadi pembangkit listrik
untuk menggantikan batu bara. Jadi ini juga untuk story-nya cukup menarik sih. Walaupun harganya juga sebenarnya udah naik lumayan ya, tapi kalau kita ngeliat story dari amonia itu berarti masih ada upside yang kita nggak tahu lihat perkembangan selanjutnya, tapi istilahnya masih ada ceritanya lah dari amonianya itu sebagai sumber bahan energi yang terbarukan. Dan itu untuk transportasinya juga nggak sulit, nggak seperti yang lain misalnya butuh pengangkutan yang cukup masif, dan ini cukup simple. Jadi itu yang menarik sih buat aku. Oke, thank you Sis Rita. Nah, jadi kita kalau pilih saham ada alasannya ya. Saham tadi Sis Rita pertama mari karena emang digital kan lagi hype dan katalisnya akan masih berlangsung. Terus kedua Kino juga masih nyambung sama puasa, masih ada cerita, masih ada katalis. Terus satu lagi Esa juga masih ada ceritanya, masih ada story. Ya, jadi jangan asal tembak-tembakan gitu. Jadi silakan dianalisa ulang dan risk reward-nya dihitung sendiri ya, masing-masing beda-beda. Pak Hendro, selanjutnya Pak Hendro silakan. Oke, ini bagian paling susah sebenarnya kalau webinar ya, karena kadang-kadang yang kita omongin sekarang ntar dihujatnya bulan Desember nanti kalau salah. Nah kemarin saya kena itu, kita ngomongin SWF Januari. Kita ngomongin SWF Januari, dihujatnya bulan April, kan 3 bulan kemudian. Emang 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu, emang nggak ada stop loss-nya, nggak ada apa ya. Tapi ya udahlah, maksud saya ya udah. Yang penting saya sekarang disclaimer aja lah gitu ya, ngingetin saham itu adalah investasi yang berisiko tinggi. Teman-teman, your money is your responsibility. Jadi kalau kalau loss tuh sebenarnya ya nggak usah nyalain orang lain gitu. Karena kalau gain profit juga nggak kasih tahu juga kan. Gitu. Jadi disclaimer on ya. Kalau misalkan saya suruh milih saham sekarang, ya saya fast trader. Jadi saya bisnisnya chart. Saya sebenarnya tertarik. Nah ini kalau dengar sahamnya kadang-kadang pada ngeri gitu ya, karena yang punya siapa. Tapi saat ini ya dengan katalis lebaran juga, saya suka dengan LPPF sekarang. Karena dari chart juga menurut saya sih ada potensi untuk, kebetulan saat ini juga katalisnya grup LiPo ini juga lagi naik ya. MPPA kemarin sebegitu kencengnya, kemudian MLPL juga udah beggar juga. Jadi kalau dari chart juga, kalau saya biasanya chart bukan masalah grupnya ya, tapi kalau dari chart kemarin tuh sempat tembus resisten 1530. Saya pernah ngomong di grup itu pada saat dia masih 1200-an, saya ngambil di 1200-1300. Nah break 1530 saya expect dia ke atas, cuman kemarin disiram pada saat MPPA arah dia disiram, jadi saya keluar sebagian, hampir setengah saya keluar. Saya mau nunggu lagi. Nah sekarang ini sebenarnya di borderline lah gitu ya. Kalau teman-teman mau masuk tunggu aja. Saya sih masih yakin minggu depan mungkin masih disiram. Jadi mungkin akan ada turun ke bawah dulu. Tapi saya tertarik untuk ngumpulin itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nah susahnya sekarang ini ya bulan Januari sampai Maret ini kan ya memang banyak false break ya. Kalau dulu kita main BOP buy on breakout di November Desember itu breakout sikat cuan, breakout sikat cuan gitu. Sekarang breakout sikat kadang-kadang nggak cuan gitu. Jadi ya ini ya juga mesti diperhatikan teman-teman, trading plan yang paling penting sekarang. Lebih ketat lagi lah gitu dibandingkan bulan November Desember gitu. Jadi ini pada saat kalau mau pakai teknik buy on breakout ya Anda harus pasang stop loss-nya dengan cukup benar gitu ya, supaya jangan sampai breakout kemudian pas ke bawah didiemin aja, kemudian begitu minus 50% nanya gitu, ini enaknya hold apa jual ya gitu. Jadi ini kan selalu kejadian berulang-ulang ya, selalu saya ingatkan berulang-ulang juga supaya Anda juga ingat di kepala. Yang kedua masih terkait dengan lebaran dan puasa karena konsumsi nambah, sudah naik sih sekarang, tapi ada pattern yang menarik saya lihat di Cepin poultry ya, ayam-ayaman di Cepin ini sekarang bentuknya udah bentuk cup and handle, pas dia di tempat mau breakout-nya di 7100. Jadi kalau saya nih nanti lihat kalau 7100 minggu depan di break dengan volume yang besar, ingat ya volume mesti dipertimbangkan teman-teman. Pada saat sering terjadi false break ini, itu volume sangat nolong. Kalau breakout-nya volumenya nggak gede-gede amat, masih ngeri juga saya sebenarnya kalau takutnya false break ya. Tapi kalau volumenya huge, gede, breakout-nya bagus, 7100 breakout, ini Cepin menurut saya masih ada potensi untuk naik. Jadi dua ini sebenarnya lebih ke arah masih cari momentum untuk pattern jadi ke atas gitu ya. Tapi mesti hati-hati di bulan-bulan ini lebih ini. Nah kalau yang mau
nyerok-nyerok nunggu hancur-hancuran gitu ya. Sebenarnya kalau mau fast trade bener cuma nunggu pantulan gitu ya. Tapi ini mesti butuh skill juga sih. Itu beberapa kayak batu bara itu masih menarik ya. Apalagi sekarang Northstar lagi naik daun. Menurut saya bahasanya Doit atau Indi itu bisa dijadikan sebagai pilihan. Tinggal pinter mancingnya di mana aja. Anda lihat nanti support resisten atau demand supply-nya di mana. Coba mancing. Saya juga lagi nunggu Doit juga. Saya rasa sih itu setuju. Mas Hendro, Northstar setuju karena katalis dari IPO Gojek itu di mana salah satu venture capital-nya adalah Northstar. Mana-mana jadi ya. Mata kita ke sana semua banyak kan ya. Ya tapi mesti diingat juga kalau main fast trade jangan pengen untung bagger karena kan mainnya juga cepat. Ya main cepat ya untungnya juga profitnya dapat 3%, 5% lah udah bagus kan main cepat. Jadi jangan ngarep bagger kalau fast trade ya. Nanti keambil lagi. Terus pattern juga kan sekarang kalau dulu musimnya cup with handle, kebalik, sampo kebalik ya, head and shoulder. Kalau sekarang musimnya mangkok kebalik, head and shoulder, double top kan kalau lagi anginnya nggak enak, pattern-pattern gitu yang jadi. Kalau dulu kan pattern double bottom, cup with handle ya memang kita mesti aware sama itu ya. Nah, terus kalau misalnya berminat beli sama kita udah ngelihat oh ini cocok, tetap risknya dipasang ya. Jangan sampai nanti bikin acara ini Senin pada boncos-boncos, jangan ya. Selanjutnya Kobudi kok, silakan kok. Oke, nah saya berusaha banget nih mendapat yang lebih banyak saham karena kan saya takutnya adalah cerita udah dapet, Pak Hendro udah dapet, saya ngulangin lagi percuma ya. Oke. Mungkin ada yang sama stock pick-nya ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak, saya memang udah siapin satu memang teman-teman untuk menunggu kalau seandainya skenario pesimis atau skenario yang tambah turun dari indeks harga saham gabungan terjadi, oke? Nah kalau indeks harga saham gabungan jadi turun ya, jadi akhirnya downtrend benar-benar downtrend dia tembus 5.800, tembus juga 5.500 ya. Mungkin ada dua saham yang cyclical sama non cyclical yang teman-teman bisa tungguin, oke? Ini berarti saham yang pasti blue chip ya. Yang pertama adalah ICBP. Saya cukup senang dengan saham ini. Ini memang adalah saham yang cukup besar ya. Tapi untuk keadaan sekarang secara teknikal kita ngelihat ada peluang teman-teman bisa mulai cicil. Ini untuk jangka waktu agak panjang ya teman-teman ya. Jadi jangan lakukan untuk trading ya. Maksudnya beli terus habis itu minggu depan atau bulan depan jadi gitu. Ini skenario untuk indeks harga saham gabungan turun, oke? Jadi teman-teman bisa tungguin yang dua ini. Yang pertama adalah ICBP, saya ngelihat itu ada di sekitar 8.575, itu teman-teman bisa mulai cicilan awal ya. Kalau dia masih drop atau indeks harga saham gabungan masih turun juga, kita masih bisa average untuk di 8.375. Satunya lagi average terakhir teman-teman hanya boleh average lagi di 8.150 itu ICBP. Nah, apalagi sekarang kan lagi bentar lagi mau masuk bulan puasa, yang nggak keburu masak segala macam ya pasti Indomie cukup laku lah ya. Ya itu yang kita lihat satu. Tapi ini bukan untuk yang termnya yang hanya short aja ya. Ini kalau skenarionya indeks harga saham gabungan turun. Yang kedua yang mungkin teman-teman bisa lihat ya itu yang dari cyclical. Sektor cyclical ya. Itu adalah Astra International. Ini yang kita lihat ya. Sekarang kan ada stimulus yang soal PPNBM yang 100% ya. Dan itu nggak mungkin kelihatan dari saat ini. Ya mungkin akan kelihatan baru 3-4 bulan ke depan bagaimana penjualan mobil mengalami peningkatan apa enggak. Dan sekali lagi ini skenario kalau indeks harga saham gabungan turun. Nah indeks harga saham gabungan turun teman-teman bisa lihat ada satu pattern ada di situ di Astra International. Kalau sampai dia tembus 4.400 sampai 4.600 ya, maka ada sebuah area atau sebuah harga yang teman-teman bisa tungguin. Ada di sekitar 3.200. Jadi ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa tungguin dengan skenario indeks harga saham gabungan anjlok ya, tambah turun. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau ngambil untuk swing saja, saya melihat Ramayana cukup menarik. Ramayana di sekitar
7.300 sampai 730 sampai 770. Itu area yang cukup menarik. Dan kembali lagi ya, ini kalau Ramayana ya pasti ada hubungannya soal puasa dan sebentar lagi Lebaran. Mungkin itu aja, Cik. Oke, thank you ya kok. Yuk. Ya Indomie mah bukan masalah lagi gimana, lagi sedih juga Indomie menghibur ya itu ya kok. Seleraku itu, Caranya Cik. tetap ada menemani kegalauan. Nah ini satu lagi dari Andre, silakan Andre. Ya bingung ya kalau saya ngomongin stock pick teh ngeri kayak Pak Hendro bilang gitu, dengerinnya kapan ceritanya gitu ya. Kan ya sekarang tanggal 10 April, kondisi berlaku pada waktu 10 April. Nanti kalau misalnya tanggal 12 atau 13 ada perubahan fundamental, kita mesti siap-siap karena kan ya beda lagi ceritanya. Tapi buat kondisi saat ini yang kita pilih, jangan sampai nontonnya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi indeksnya turun nanti baru beli atau apa kan, ya disesuaikan lah. Ini tanggalnya ingetin 10 April ya. Ya sebenarnya sih kalau saya pribadi sih sama dengan cerita ya, senangnya kan yang sekarang tuh punya katalis dan multiplier effect yang sangat besar ya. Jadi ya saya sih tapi memang udah harganya agak tinggi ya, agak tinggi. Jadi saya juga kalau ngomongin juga kayaknya ngeri juga ya, maksudnya kan ya kayak Asa gitu ya. Asa saya masih senang ya, Asa udah gitu yang saya senang juga tuh Same ya, Same juga senang, cuman ya memang kalau hitungan saya ini Maya, kalau hitungan saya Same ya, kalau Asa mah bisa lihat di YouTube saya lah, itu sudah banyak loh dibahas gitu kan ya, sama teman-teman juga udah dibahas gitu banyak. Kalau yang Same ini menarik mungkin ya, belum banyak yang bahas juga, saya akan sedikit bicara. Nanti yang menarik itu di RI keduanya ya. RI keduanya ini prediksi saya tuh di harga 350 asumsi saya untuk Same. Dengan harga 350 itu Same di harga waktu itu tuh 420-an tuh masih PBV 2 kali. 2 sampai 2,5 kali lah PBV-nya. Nah, PBV 2 sampai 2,5 kali kalau kita lihat perbandingan sektoral untuk rumah sakit itu rata-rata tuh bisa 5 sampai 7 kali PBV. Karena dihargai untuk rumah sakit itu PBV-nya nggak bisa kecil ya, harus besar. Apalagi Same didukung sahatnya tuh akan masuk ke namanya tuh digital hospitalize ya. Jadi dengan adanya tuh kalau nggak salah tuh klik dokter ya untuk di IMC-nya, IMC MTech ya. Nah ini kan punyanya MTech sekarang ya. Nah MTech ini tuh menariknya tuh sekarang udah ada masuk juga kan Never ya dari Korea. Itu jelas kan yang punya Line sama dia itu kan perusahaan teknologi lah kita sebutnya, berarti ada something yang mereka sedang kerjakan ya. Ya saya juga belum tahu apa, tapi kelihatannya dia akan mengenjot ke digital. Nah ini akan memvaluasinya tuh akan lebih ini lagi, jadi perkiraan saya. Tapi ini saya ngomong kayak gini takutnya jadi masalah ya nanti ya. Kalau saya sih hitungan valuasi saya ya mudah-mudahan tepat lah ya, minimal 800 sampai 1.200 ya harusnya Same. Ya mudah-mudahan gitu kan ya. Tapi disclaimer tolong dipelajari lagi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu konsepnya kalau menurut saya sih masih menarik. Makanya Same saya nambah terus gitu kan ya. Same. Nah untuk yang menarik juga sama seperti cerita tadi juga saya udah kumpulin dari 2.100 Kino ya. Kino ini masih murah. Nah ini Kino masih murah, masih PBV-nya 1,5 sekarang tuh ya. Kemarin saya kumpulin dari 1 kali ya. PBV-nya ya 2.100 ya kurang lebih lah gitu kan. Menurut saya sih yang salah satu yang menariknya tadi udah sebutin sama cerita juga, ada tambahan lagi yang menariknya itu adalah di ekspornya, yaitu Lola Remediosnya. Itu sebenarnya tuh kalau Bapak Ibu sekalian belum tahu, Kino ini punya produk sama seperti Sido. Kalau Sido tuh tolak angin, kalau ini tuh Lola Remedios, itu dijualnya tuh diekspor ke Filipina. Itu marginnya bisa sampai 80% kalau perhatikan ya. Dan marginnya sangat besar sekali, herbal ya, mirip tolak angin yang minum gitu ya. Di Filipinanya tuh booming ya, cuma sayangnya kemarin lockdown jadi ekspornya tuh sulit. Nah harusnya tahun ini tuh di kuartal kedua mudah-mudahan ya, tapi kan ini juga harus pengaruh dari vaksinnya sendiri ya. Kalau yang reda ya ekspor makin lancar lagi, itu harusnya bisa booming lagi. Itu akan Kino ini merupakan perusahaan yang nanti akan jadi fast growing company menurut saya ya. Jadi bisa dipegang untuk hold jangka panjang. Ya saran saya ke sana sih. Jadi belum dividen sama ini ya menarik sih untuk Kino. Ya kalau saya sih udah di dalam ya, jadi disclaimer ya Bapak Ibu sekalian. Jadi balik lagi risk reward silakan ditanggung sendiri.
Oke, Ci. Oke, juga nggak terlalu liquid juga Kino ya. Iya. Udah naik 2 hari ya, jadi kalau misalnya baru pernah ngedengar Kino sekarang ada Kino, nah itu hati-hati karena tarikan 2 hari terakhir kan kenceng banget ya. Iya, belinya susah banget tuh, Belinya tipis-tipis susah banget. liquid ya itu ya. Nggak liquid. Aku mau beli dari nunggu-nunggu, tahu-tahu dihajar orang, jadi bingung. Akhirnya makanya belum kebeli banyak soalnya terlalu nggak liquid. Nggak liquid, Oh, itu Lola Remedios ya, Andre? Iya, betul. Sirup herbal untuk Herbal. gejala angin. Oh. Tadi kan Kepilitin. kita lihat fundamentalis sama new sama apa bisa kadang kan stoknya sama ya, bisa ketemu gitu. Jadi ya kita mau pakai apa juga bisa nemu lah. Penting cocok sama kita. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kan kondisi saham lagi kayak begini, ini pada mendua nggak ke cryptocurrency? Pendapatnya gimana nih, Cerita? Ya, aku sih pertama gini, karena temen aku kan ada yang bekas temen kantor, ada yang join ke kripto. Dia join sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Tapi, nah kemarin itu lunch ketemu, terus dia maksa-maksa aku bikin webinar tentang kripto. Pada saat itu aku masih belum tertarik. Aduh, takut high risk gitu. Nah, tapi waktu itu harga masih berapa ya? Masih di bawah banget ya, aku lupa deh. Itu masih sekitar awal-awal tahun 2020 deh, pertengahan Juni kalau nggak salah. Nah, setelah itu harga naik, terus wah kok naik nih, mulai mendapat attention kan. Terus akhirnya aku bikin lagi kan untuk yang setelah kita udah mulai rame nih, ternyata mulai orang pindah ke sana. Nah, aku bikin lagi webinar kedua dengan timnya dia untuk membahas apa sih bedanya kripto sama saham. Nah, setelah itu ternyata partisipannya jauh lebih banyak daripada yang pertama aku adain. Yang pertama adain mungkin 200-an. Nah, yang kedua kali aku ada 500-600. Dan mereka semuanya tuh buka di tempat temen aku tadi. Nah, akhirnya karena ternyata mereka pada profitnya tuh mulai bagus kan, karena di company. Nah, bedanya kripto dengan saham juga di company itu atau di exchange itu bisa mengeluarkan mata uang mereka sendiri. Itu yang menjadi daya tarik gitu loh. Nah, ternyata teman-teman yang kemarin buka sekitar akhir tahun, mereka belilah mata uang koin yang diproduksi atau yang dikeluarkan oleh currency atau exchange itu. Mereka waktu itu beli 2.000, sekarang per hari ini harganya 40.000. Nah, karena itu kan kita jadi sebelum sampai 40.000 waktu 12.000-an, 5.000, 6.000 aku udah beli sih. Nah, karena itu kan kita jadi istilahnya tergiur juga, pengen belajar juga sih. Kalau kita nggak belajar istilahnya nanti aku nggak tahu, lagi ngeblank, lagi ngomong sama klien ngomong kripto, apaan ya, nggak ngerti kan, kayaknya nggak gimana gitu ya. Ya udah terpaksa aku pikir ya udah belajar, sambil belajar aku coba invest di kripto. Ternyata returnnya memang bagus, cuman memang volatility-nya sangat-sangat tinggi. Pernah ada satu hari aku mau beli, aku lagi pegang, terus hari itu market kripto lagi turun banyak. Itu kita mau tidurnya emang nggak berani, karena kan dia 24 jam. Jadi kita tidur pun dia masih trading kan. Kalau saham kan market tutup ya udah kelar, udah kita nyantai lah, harga istilah udah kelok di sana. Ini nggak ada locknya, istilahnya kalau misalnya kita tidur itu buka-buka mata bisa minus more than 10% itu biasa gitu. Wah udah deh nggak bisa deh, aku mesti jualan dulu baru tidur. Baru aku jual dulu, baru kita tidur dengan tenang. Waduh enak. Ternyata bener bangun-bangun minusnya udah sampai 30%, 20%. Waduh, emang ini high risk banget, high risk, high return. Dan kemarin waktu awal-awal aku hanya beli yang gede-gede aja seperti Ethereum, Bitcoin, Ripple, yang kayak gitu-gitu lah ya. Cuman belakangan yang kayak gini udah sama kayak blue chip nih, jalannya mulai pelan. Kita udah mulai switch ke koin kecil atau koin lain yang returnnya satu hari bisa 30%. Cuman itu pun aku nggak berani beli yang banyak-banyak karena memang karena swingnya itu tinggi banget, dan itu benar-benar orang yang bisa manage high risk profile tinggi baru bisa masuk ke koin, karena koin ini benar-benar kita nggak istilah fundamentalnya kan beda. Kalau misalnya saham kan ada perusahaan ya, nggak mungkin perusahaannya kita misalnya beli perusahaan contoh kayak tadi kita tahu lah company-nya nggak mungkin lah sampai istilahnya bangkrut, bubar atau gimana. Nah kalau koin kita nggak tahu nih kayak gimana prospek ke depannya aja, benar-benar kita nggak tahu. Jadi ya untuk mungkin aku hanya beli nggak terlalu banyak jenis koin. Kebetulan tadi di exchange yang tadi itu aku beli
satu koin yang aku lock selama 90 hari. Jadi itu bisa kayak sebagai deposito juga ya. Jadi mata uangnya berkembang, tapi kita juga dapat return on daily basis. Paling yang kayak begitu aja. Jadi aku nggak berani tuh kayak teman-teman aku udah main yang koin yang namanya aneh-aneh deh. Aduh, aku udah nggak tahu. Soalnya kayak gini juga ada mirip seperti saham, ada story-nya. Jadi dia naik harus ada cerita juga, technical-nya juga. Jadi nggak cuma story tapi technical. Kalau technical lagi nge-break up itu juga pada berbondong-bondong beli. Karena fundamentalnya kan nggak ada istilah. Mungkin kita cuma pegang sama chart doang nih, sama mungkin kalau ada story, wah ini lagi bisa dipakai untuk pembayaran apa gitu. Nah harga koinnya hari itu naik kencang. Paling kayak gitu sih. Tapi tetap investasi utamaku tetap di saham karena istilah kita nyaman lah. Kita tenang lah, kita nggak cuma mencari return, tapi kita mencari ketenangan. Kalau cari di koin, waduh, jantungnya bisa, kalau bisa turun, kita bingung mau stop loss nanti tahu-tahu rebound, kita nggak stop loss nanti dia bottomnya nggak tahu, karena dia nggak ada, istilahnya nggak ada tidur ya kan, terus Nggak ada ARB ARA itu mah iya ya. kagak ada ARB, kagak ada ARA, kagak ada suspend. Ya, jadi kalau yang minat mau koin ya ini pengalaman dari Sis Rita. Iya, udah high risk lah. Mesti profilnya benar-benar high risk, terus 24 jam ya, siap. Iya. Terus remnya nggak ada, itu mau ke atas, mau ngegas, mau ngerem, udah nggak ada, itu belum Udah semua. nggak ada. Kita yang pegang remnya. Kita rasanya kayak Jadi udah nggak full- nyaman, kita Uh-uh. stop. Jadi full supply dan demand, benar-benar nggak ada underlying aset ya. Iya, agak belum lah. Aku belum ngeliat kayak ada kayak emiten istilahnya. Mesti ngerti lah, ngerti benar-benar gitu ya. Siap. Ya, lo Pak Hendro sendiri gimana Pak? Oke, ini lucu sih. Nggak sampai minggu lalu lah itu kalau ada yang nanya saya, Pak, main koin nggak gitu, kripto nggak gitu. Nggak, saya nggak berani ya bilang gitu. Terus beberapa hari yang lalu lah, sehari setelah cerita buka ITC untuk kripto ya, waktu itu buka saya join, kemudian saya diracunin sama si Michael Leo, suruh buka akun segala macem, terus nyobain gitu, kemudian atas desakan di grup The Traders juga gitu, yang kan kalau The Traders saham saya nggak boleh ngomongin koin, kalau ada ngomongin kripto Benar. saya warning, kalau masih nggak nurut saya kick, saya ban, udah saya nggak mau, pokoknya ini ngomongin saham doang, saya nggak mau ngomongin kripto situ. Terus yaudah Pak, kalau gitu bikinin dong grup baru untuk kripto gitu ya. Udah, hanya sambil mau belajar juga, saya buka grup The Traders kripto sama koin. Sehari setelah ITC kripto gitu, waktu itu saya ingat banget. Dan saya kaget gitu. Itu saya nggak kredibel, saya itu bukan orang yang jago di kripto atau di koin gitu. Saya buka grup, dalam 3 hari itu sekarang udah 8.000 orang member yang gabung dalam grup itu. Saya jadi ini, GV, jadi apa ya, concern sebenarnya, lebih ke arah concern. Ini artinya animo terhadap koin dan kripto ini sangat tinggi. Satu itu, saya buka grup itu dulu saham, itu 3.000 nunggu 3 bulan gitu. Jadi ini 8.000 3 hari, bayangin 3 hari itu udah 8.000 orang join, dan saya pikir ini gila ya orang-orang ini ya gitu ya. Saya aja nggak berani gitu, maksud saya untuk ya saya sih trading kripto, tapi ada very small lah, mungkin recehan banget lah gitu ya, karena saya belum tahu dan segala macam, saya cuma jual, saya biarin aja gitu. Kemudian di grup itu ada yang cerita juga gitu, karena kenapa saya ngerti, saya mencoba mempelajari kan, kenapa sih orang ini kok begitu pengennya gitu ya pindah ke kripto, sampai ada yang pamit gitu ya, Pak saya pamit dulu dari saham, saya mau pindah ke seberang, itu banyak gitu, pamit saya mau keluar dari saham, pindah dulu, saya ambil duitnya dari saham, kemudian dia pindah ke seberang, silakan aja, kalau itu kan nggak masalah gitu, it's your money, duit lu sendiri juga mau lu taruh gimana pun, kasih orang juga terserah. Tapi saya jadi concern, ini orang-orang ini yang pindah ini punya nggak sih basic untuk di kripto atau koin? Wong saya aja mau daftar akunnya, kemudian mau memahami konsepnya aja gitu. Wah ini ada USDT, ada apa BIDR, ada ini, itu aja saya masih apa ini, mumet banget gitu ya bayanginnya. Gimana dengan teman-teman yang baru yang nggak punya basic saham, nggak punya apapun gitu, masuk terjun ke sana? Ya beginner luck pasti ada ya. Saya ada di grup saya, itu dikasih screenshot saya, Ci. Dia masukin Januari 50 juta. Saya lupa di hot atau di win gitu. Dibiarin, sekarang udah sampai 1M dapatnya gitu. Luar biasa. Dalam 3 bulan. Gila itu gila. Dan ditunjukin bener gitu. Nah, dan saya bilang kan, mau jual nggak? Saya kan nggak ngerti apa-apa, udah biarin aja, hilang juga nggak apa-apa.
Jadi dan itu besoknya kalau nggak salah drop apa gitu hilang tinggal berapa juta gitu. Jadi itu kayaknya duit itu enteng banget gitu naik turunnya. Cuman ya saya terus terang pribadi concern ya teman-teman kalau yang mau pindah segala macam silakan. Tapi tetap ya your money itu didapatkan dari darah dan air mata gitu. Jangan sampai hilangnya itu sangat gampang di-flush oleh baik saham ataupun koin ataupun kripto. Tetap belajar itu penting. There's no easy way to get rich gitu loh. Nggak ada cara mudah untuk kaya. Semua yang kaya itu butuh kerja keras. Kerja kerasnya apa ya? Bisa belajar, bisa apa segala macam. Nggak ada ujuk-ujuk naruh duit ditinggal merem kemudian nanti jadi gede, Anda kaya banget gitu terus jual. Saya belum pernah dengar sih. Mungkin ada satu dari berapa juta orang gitu ya. Pasti ada lah gitu ya yang nasibnya selalu untung gitu ya dari lahir bisa jadi. Tapi secara umum ya kita ngomong secara umum, saya sekarang concern bahwa ya kripto ini kan sekarang lagi katakanlah bullish ya, kayak sama kayak November Desember kemarin gitu. Apa aja tahu naik gitu. Saya aja naik kemarin naruh 3 hari 4 hari yang lalu, sekarang udah cuan 20% 30% gitu. Itu maksud saya ya gampang gitu. Tapi suatu saat nanti pada saat dibanting itu nggak begitu banyak uang itu dengan dalam waktu sekejap. Ya sama kayak si Biluang tadi 20B hilang dalam 3 hari. Kalau Anda siap ya monggo, tapi kalau nggak siap ya menurut saya sih be wise lah. Itu aja sih, Cip. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi ini kalau mau belajar kripto, Pak Hendro masih cerita ada grupnya kripto ya. Jadi jangan sembarang tubruk dulu, gua belajar dulu di situ. Jadi minimal kenal resikonya sama pengalaman kita belajar dari yang udah pernah ngelewatin ya. Paling enggak sih nanti kalau pas dibanting itu temen nangisnya banyak lah di situ gitu. Paling enggak itulah. Nggak sendirian. Kalau sendirian bahaya, seriously. Sendirian stres itu bahaya. Mendingan ada temennya, gue gini, ya sama, gue juga lebih parah gitu kan, enak. Ada lebih parah. Apalagi kalau lebih dalam ya Pak. Iya makanya. Masih mending gue. Di dalam ya Pak ya. Oh, pada dalam nanti. Udah lama ya di market. Mas Ando kalau ngeliat animo yang kayak begini, kira-kira pernah nggak sih perhatiin bisa bertahan berapa lama? Kok ini kayak gampang banget gitu nyariin? Iya, Ci, saya perhatiin sih, meskipun saya nggak main kripto ya, tapi dari dulu itu tahun lalu tuh orang masih euforia sahamnya lebih gede. Itu clear gitu ya. Terus mulai Januari itu mulai shifting, sedikit, tapi puncaknya Maret kemarin. Sampai sekarang lah. Sekarang ini mungkin masih belum karena orang itu sekarang, maksud saya, kripto. Dan kemarin, nah ini satu lagi fakta, karena orang statistik ya, saya semua statistik. Pada saat saya bikin grup, 8.000 orang, the first day itu saya bikin polling. Dari yang masuk di grup ini, berapa yang sudah punya akun kripto? Itu kan ngelihat animo ya. Menarik, sangat menarik. Ternyata 40% itu baru mau masuk ke kripto. 60% doang yang punya akunnya. Jadi yang gabung itu bukan orang yang punya akun. Ada 40%, hampir separuh, 40 sekian gitu. Yang dia tuh belum punya apa-apa dan nggak punya knowledge apa-apa, tapi mau masukin duit. Nah ini yang saya terus terang makanya worry, saya lupa tadi ngomong statistiknya itu, karena itu saya punya datanya. Itu yang harus saya ingatkan teman-teman yang bermasuk kripto, ya hati-hati ya gitu. Jangan cuma lihat starnya doang, jangan lihat bintangnya doang, lihat jurangnya juga gitu, bahwa itu sudah pernah membuat teman-teman yang dulu zaman BTC waktu naik daun, kemudian dibanting dari berapa juta ke berapa ratus ribu itu, banyak yang hilang rumah, banyak yang hilang mobil, banyak jatuh miskin, itu ada gitu. Jadi saya selalu mengcounter lah, kalau di grup itu kan banyak orang yang ngomongin enaknya ya, kaya, tajir segala macam. Saya selalu mengcounter di bawahnya. Risikonya saya counter supaya teman-teman tetap membumi lah, gitu, menginjak bumi, jangan cuman wah enak banget ya 50 juta dapat 1 M, kalau 5 juta berarti dapat 100 juta, wah enak banget 5 juta doang gitu, 500.000 dapat 10 juta, kan itu kan sesuatu yang meskipun bener tapi kan bisa aja tuh beginner lah. When you stay at that pasar kemudian nggak punya knowledge, bisa aja jadi itu hilang dalam sehari juga bisa gitu, which is possible banget tiba-tiba. Apalagi kalau tadi cerita bilang ini nggak jelas nih perusahaannya nih tiba-tiba bangkrut, delisting kayak gitu. Siapa? Duitnya kemana? Nggak tahu kita. Beda sama saham, kita dijamin sama RDN segala macam, KSEI segala macam. Itu sih. Thank you Pak Hendro. Sekarang Ko Budi tadi bilang, ingat ya, ketika semua orang ngebahas satu hal itu, nah itu mesti hati-hati ya. Kok silakan kok. Nah itu kan hampir boleh dibilang nggak ada bedanya waktu kita November atau bilanglah dari Oktober, November, Desember kan, saat semua orang berbicara tentang saham ya,
ini kan hari ini ya kita tanyalah siapapun yang hari ini berbicara, baik Pak Hendro tadi udah keluarin statistiknya, makanya saya mau perhatiin nih, kalau tiba-tiba dalam sekejap bisa langsung 8.000 orang yang masuk dalam grup itu, ini apa bukan euforia yang sedang terjadi pada dunia itu? Ya kalau tanya saya masuk situ nggak, saya enggak. Waktu di PTC iya, saya masih sempat main di situ. Walaupun ya fundamentalnya juga ya nggak jelas-jelas banget ya. Ada yang ngomong nanti negara ini mau itu. Tapi pikiran saya adalah masa sih sebuah negara mau-maunya gitu loh, mengakomodir sebuah koin yang jelas-jelas nggak tahu siapa yang bikin, ada di mana sistemnya, menjadi bagian dari alat pembayaran. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya kan? Nah, tetapi yang saya mau mungkin kalau di kripto ini saya lebih ke arah psikologinya ya. Kalau teman-teman lihat, kalau fundamentalnya udah pasti nggak ada. Buat saya udah pasti nggak ada, karena sejak waktu di Bitcoin pun saya dulu punya 10 Bitcoin, beli 300. Kalau hari ini saya masih pegang, kebayang nggak sih berapa gede uang yang bisa saya peroleh gitu kan? Tapi kan itu kan akhirnya menjadi semu aja kan. Nah, dengan hari ini, dengan kondisi hari ini, dengan kripto hari ini, dimana kalau kita tanya semua orang, ya saham udah muak-muaknya, udah mau muntah-muntah ya. Kalau bercerita tentang saham, semua orang udah mau muntah kan. Tapi kalau bercerita tentang kripto, semua orang mukanya langsung berbinar-binar. Gila lu, temen gue yang ini dapat segini. Tadi Pak Hendro kan 50 juta jadi 1M. Itu pun nggak diurusin loh. Kalau mau hilang lah. Ya artinya dia masih punya satu keyakinan besar kalau ini 1M ini mungkin bisa jadi 10M. Betul ya? Nah, ini psikologinya udah boleh perhatikan lah. Memang mungkin aja dalam 1-2 bulan itu belum akan terjadi kolaps dari bursa dari pasar ini segala macam. Kita memang tidak tahu kapan akan kolapsnya kan. Tetapi belajar, ini kejadian baru terjadi kan di akhir tahun lalu, bagaimana bursa begitu. Semua orang yang newbie, yang angkatan corona, itu kan semua orang berbinar-binar kan, gila lu gue cuma taruh uang 10 juta, langsung jadi sesuatu. Ya kan? Gue taruh lagi lebih gede, jadi sesuatu. Gue taruh lebih gede lagi, akhirnya nyangkut. Ya kan banyak kayak gitu kan. Nah demikian juga dengan pasar kripto hari ini. Lihat nggak psikologinya? Apa bedanya psikologi hari ini dengan psikologi kripto hari ini dengan psikologi yang ada di bursa? Memang kita nggak bisa melarang siapapun ya uang teman-teman ya, bukan uang kita. Untung juga nggak ada hubungannya sama kita. Teman-teman mau dari 50 juta ke 1M pun kita nggak dibagi sama sekali, benar ya. Jadi yang kita mau mungkin ya yang Pak Hendro bilang tadi, kita concern. Lihat shifting psikologi yang terjadi saat ini. Tanya siapapun deh, sampai ke nenek kakek udah mulai ngerti belum tentang kripto. Kalau mereka udah mulai mengerti tentang namanya kripto, koin yang tiba-tiba bisa taruh sekian nanti bisa jadi sekian. Nah, udah teman-teman udah boleh berhati-hati. Ya mungkin teman-teman yang sudah mulai cuan udah mulai gede ya, minimal kendalikanlah emosi teman-teman. Ya uang yang tadinya jadi modal ya minimal kembaliin dulu lah ke tabungan dulu, mainlah untungnya. Ya mungkin kalau saya boleh sarankan begitu. Kalau disuruh berhenti, saya yakin banget apa yang kita omongin hari ini itu cuma didengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Mereka akan balik lagi. Sama halnya dengan waktu di bursa yang waktu di akhir tahun. Mau dengerin bagaimanapun juga ini bursa bahaya loh. Taruh sampai 2 rumah warisan orang tua dijual ya, terus habis itu ditaruh ke dalam itu. Teman-teman nasihatin bagaimana juga nggak ada gunanya, ya kan? Tetapi hari ini ya minimal kita concern lah ya, ada omongan dari kita juga, jangan sampai nanti pas udah kejadian, nah apa yang gue bilang dulu, padahal kita nggak pernah ngomong. Jadi hari ini ya kita concern lah ya, teman-teman perhatikan shifting psikologinya. Seenggak-enggaknya kalau mau bermain di situ silakan lah. Saya harus katakan itu bermain ya, karena fundamentalnya nggak ada. Murni technical ya kan, technical apakah benar-benar work atau enggak? Ya kan? Nah jadi ya sekarang ya mumpung kita kripto masih bagus-bagusnya, minimal perhatikan money managementnya. Ada waktunya di mana pasar sudah tidak kondusif lagi, teman-teman harus keluar di mana? Harus mengundurkan diri di mana? Mungkin itu. Di chat ada yang nanya. Cik. Nih keputus kok Budi. Hah?
keputus. Gue udah ngomong sepanjang itu. Oke. Suaranya masih ada? Guys. Oke, masih ada suara? Ini ada. Masih dengar? Oke. Ya udah, sekarang ada. Oke, ya paling cuma itu aja sih, Cik. Kalau suruh ulangi lagi agak Hati-hati aja intinya mah. ya intinya udahlah mulailah modal-modal yang udah teman-teman gelontorkan tadinya dijadiin modalnya diambil dulu ya, silakan teman-teman mainkanlah untungnya. Ya. Itulah ya. Jadi risk manajemennya dimulai di sejak pasang ya. Ya, Andre gimana Andre? Kalau saya sih nggak ngerti ya, Ci. Saya mah nggak paham, jadi prinsip saya mah kalau saya nggak paham, saya sih nggak main ya, nggak invest di sana gitu. Kalau mau invest ya yang lebih paham, lebih susu master ke Cirita sama Pak Hendro gitu kan. Jadi prinsip saya sih betul sama persis dengan Ko Budi gitu ya. Saya nggak ngerti gitu kan apa yang bisa menyebabkan koin ini bisa valuable gitu ya. Bagi saya sih agak masuk akal gitu kan. Biarpun disebutnya ada apalah gitu kan, seperti apa. Cuman ya mungkin sayanya mungkin belum bisa memahami gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang jauh lebih inilah gitu kan, lebih paham, lebih master atau seperti apa. Cuman untuk saya sih ilmunya nggak nyampe menurut saya ya. Gitu. Jadi cocok gitu Dre, bukan nggak nyampe. Oh iya nggak cocok gitu kan. Jadi saya sih cenderung menghindari apa yang saya pahami di lingkaran kompetensi saya. Jangankan kripto lah, saham aja gitu kan yang saya nggak paham, saya nggak berani invest gitu kan. Biarpun ngomongin ini bakal bagus lah apa segala macam, tapi kalau saya nggak paham dengan model bisnisnya, dengan apa jangka panjangnya, saya nggak berani invest di sana gitu. Jangan ngomongin kripto aja lah, saham aja seperti itu gitu. Jadi ya kalau saya sudah paham sesuatu mungkin saya akan all in gitu kan, tapi kalau saya nggak paham saya lebih baik cenderung menghindari gitu ya. Jadi balik lagi mindset udah gitu sama Bapak Ibu sekalian harus paham dulu tentang apa yang mau jadikan investasinya tersebut gitu ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan aja gitu kan. Nah, seperti akhir tahun ikut-ikutan ya udah euforia gitu kan. Jangan kan ngomongin itu, semua orang juga yang awam aja nanyain ini Antam bagus, BRIS bagus gitu kan. Waduh, udah ngeri banget gitu kan. Nah, sekarang saya nggak punya akun TikTok gitu kan. Saya iseng-iseng download gitu kan. Nah, begitu lihat di TikTok semua ngomongnya kripto semua. Wah, luar biasa ini. Aku agak takut sih kalau kayak gini sebenarnya. Karena semua yang istilahnya berbondong-bondong biasanya kadang menimbulkan kekecewaan. Karena semua kayak udah ngumpul di sana. Biasa mungkin orang bilang ada bubble, cuma kita nggak tahu meleduknya kapan gitu loh. Ya. Agak khawatir. Nah itu ngeri juga sih. Bisa gitu meleduk kan. sewaktu-waktu gitu ya, balon itu bisa pecah sewaktu-waktu ya. Iya, karena kita mendengarkan isi ini profit segini dan kita pun istilahnya naruh duit sedikit cuannya lumayan. Kan timbul namanya sifat manusia jadi greedy, pengen nambah. Itu pengen nambah, ini aku aja di FOMO pengen nambah hari ini. Aduh. Gimana ya? Tapi gue lagi webinar. Nah, kebayang gak sih kalau itu terjadi kepada Cirita tadi ngetik terus sih. Tapi jadi lebih sibuk kayaknya ya, HP terusnya karena 24 jam ya. Iyalah. Nanti bisa dimarahin suami itu mah kamu pegang HP terus nah. Tapi ada serunya gini, jam 3 pagi kita bangun, biasa ngecek Dow Future, Dow Jones, ini ngecek koin. Udah nggak tidur. Tapi saya daripada koin lebih baik ke arah forex, ke arah komoditi. Main cepat aja lah ya. Mungkin ya selama indeks harga saham gabungan memang nggak nentu arah, saya memang lebih back to apa ya, habitat yang sebelah lah ya. Tapi ya sama dengan koin ya, memang dia tetap akan high risk ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, cuman kalau di forex kita masih bisa ngitung fundamentalnya, kita masih bisa melihat fundamentalnya ya, walaupun high risk tetap high risk 24 jam juga gitu dah. Tapi kalau di forex ya sebisa mungkin ya kalau buat saya loh ya, jangan di keep, jangan di hold. Ya, itu sesuatu yang ya sama aja teman-teman bunuh diri itu. Kenapa? Karena
dua negara yang teman-teman benturkan, ya itu kan mata uang kan, nggak mungkin negara itu bank sentral itu diem melihat indeksnya harga mata uangnya turun. Teman-teman keep kayak saham bisa jadi sesuatu ya. Gitu. Jadi kalau buat saya loh ya, daripada saya masuk ke dalam kripto, saya mungkin masih melihat di forex itu masih bisa kita lihat fundamentalnya dibandingkan dengan di kripto. Jadi kalau lihat profil risiko paling tinggi kripto, kedua forex sama komoditas kali masih lebih sedikit di bawah kripto risikonya gitu ya. Oke, mungkin untuk acara hari ini kita tutup aja, udah lewat waktu ya. Ini pada mau weekendan, saya minta pesan-pesan dan closing statement dari para narasumber ya. Silakan Sis Rita dulu, Sis. Closing statement sih seperti biasa, semua investasi itu kan mempunyai resikonya sendiri-sendiri. Semakin tinggi profitnya, biasa resikonya juga makin tinggi. Jadi kita harus selalu membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup untuk entah itu saham atau kripto atau forex, apapun bentuk investasinya kita harus selalu belajar dulu. Biasa aku belajar dulu baru nyemplung. Nggak berani tuh nyemplung dulu baru belajar. Nyemplung udah nyaman, udah ngerti resiko yang negatifnya, istilahnya kalau pahit-pahitnya segini, ya udah berarti gua akan rugi segini, ya udah baru kita masuk. Jadi nggak nyemplung dulu baru belajar, enggak. Jadi kita udah biar lama nggak apa-apa, ketinggalan nggak apa-apa daripada kita buru-buru masuk. Oh ternyata kita nggak paham gitu cara investasinya, nanti malah jadi akhirnya rugi gitu. Jadi kita harus selalu belajar dulu baru kita berinvestasi biar memastikan dana yang kita investasikan akan selalu bertumbuh dan menimbulkan keuntungan yang baik. Oke, thank you Sis Rita. Jadi jangan kita pengen untung terus, tapi jadi kalau sekarang kondisi sekarang mendingan kita nggak untung daripada rugi gitu. Kalau rugi kan equity kita berkurang ya. Jadi risknya tuh dijaga gitu, karena kan angin lagi nggak bagus gitu. Ya kalau memang misal mau belajar cryptocurrency ya belajar sama yang udah pengalaman. Nah ini kalau mau gabung sama grup Sis Rita ada di IDX Trading Community ya. Tadi aku kasih nomor WA saya nanti di kolom chat, ya silakan kalau mau yang news atau apa itu lengkap di situ. Nah sekarang saya minta dari Pak Hendro, silakan Pak. Oke, mungkin yang penting adalah yang ingin saya katakan ya sama ya, bahwa untuk ini kita ngomong saham lah ya, supaya fokus ya. Bulan-bulan ini memang agak susah kalau misalkan banyak yang keluar di grup, susah banget sih nyari cuan gitu. Jadi Anda sudah tahu bahwa emang ini periode di mana periode yang lebih sulit dibanding sebelumnya. Maka kalau mau trading, terutama mungkin yang newbie, tadi saya juga lihat ada yang nanya apa sih yang dibutuhkan kalau misalkan saat sekarang. Kalau saya sama tadi dengan cerita bahwa yang penting sekarang itu adalah gimana duit Anda nggak loss banyak lah gitu ya. Jadi selalu saya ingetin terus-terusan ya bahwa Mark Minervini yang bilang good traders always manage the downside, they don't worry about the upside. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan ke atasnya, tapi gimana jagain duit Anda tuh nggak hilang gitu ya. Kalaupun hilang dikit lah gitu. Karena ya tadi saya sebut tadi yang executa itu penting. Kalau Anda nggak bisa loss dikit, sooner or later, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan mboknya dari semua loss gitu. Bayangin itu gede banget gitu. Pasti akan mendapatkan. Kalau Anda nggak bisa membatasi loss Anda. Jadi kalau di newbie biasanya kan saya selalu ingatkan start with small, jadi jangan diblokin semua yang kayak tadi yang curhat ke saya, newbie tapi semua duitnya ditaruh di dalam saham, even sampai nggak bisa average down dia ngaku karena ATM-nya zero, duitnya banyak pada itu M gitu loh, maksud saya ya jangan se-greedy itulah gitu. Kadang-kadang kan apa namanya yang ditunjukkan orang kan tidak seindah warna aslinya gitu, jadi kalau Anda diajak trading saham segala macam, ya yang ngajak biasanya ngasih yang bagus-bagus doang, tidak ngeliatin yang jelek-jeleknya. So itu is your responsibility untuk belajar juga, karena duit yang Anda tradingkan kan bukan duit yang datang dari langit. Yang saya bilang tadi itu Anda dapatkan dari kerjaan. Oh ya sorry, tadi si X tadi juga ngomong bahwa duit itu adalah hasil kerja tabungan dia selama 8 tahun. Semua ditaruh di saham. So ini learning buat teman-teman bahwa ya risikonya sangat tinggi, sehingga penting sekali untuk belajar. Jangan satu lagi ya, ini yang penting juga, selama Anda, ini pengalaman saya, nanti correct me if I'm wrong, selama teman-teman ngikutin orang belinya, jualnya, ngikutin orang tanpa mau belajar,
believe me, you're not gonna stay in this market quite long. Sebentar pasti akan pensiun. Karena belajar itu selalu hal yang utama. Belajarnya dari mana aja nggak ada masalah. Saya selalu menganalogikan ini dengan kalau orang mau kaya, nyari duit, sekolahnya lama loh. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu aja belum tentu Anda dapat pekerjaan yang bisa membuat Anda kaya. Jadi belajar tuh is emas. Mau nggak belajar aja belum tentu kaya kalau di dalam dunia ini gitu kan. Kadang-kadang milih pekerjaan pun kan nggak selalu Anda masuk kerjaan satu langsung cocok, kaya dapat banyak. Pindah, nggak cocok pindah, sama. Kalau dalam kepala saya di saham sama, Anda juga harus nanti ujungnya mencari pekerjaan dapat duit itu sama dengan mencari sistem trading kemudian Anda dapat duit. Jadi sistem trading yang cocok itu buat Anda belum tentu cocok buat orang lain. Anda jadi dokter cocok, tapi orang lain belum tentu bisa jadi dokter. Sama halnya kayak sistem trading ya. Di sini hari ini ada 4 orang yang punya sistem trading yang totally different ya. Cerita dengan newsnya, saya mungkin lebih andalin chart, Ko Andre dengan jangka panjangnya, kalau Ko Budi lebih ke arah psikologinya dan segala macam. Itu nah, bagaimana menemukannya? Well, selamat belajar. Welcome to the stock trading. Perjalanan masih lama. Saya juga masih belajar. 10 tahun pun saya masih belajar. Sampai sekarang tidak akan pernah habis. So, tidak ada yang mudah dalam kaya, tapi jangan patah semangat. Anda pasti bisa. Penutup dari saya, sehat terus teman-teman. Sukses selalu. Jangan lupa bahagia yang paling penting. Salam Tuan Popolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Hendro. Pak Budi, silakan kok. Oke, kalau saya lebih ke arah psikologinya ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman melihatlah satu soal bagaimana teman-teman menaruh dirinya, gaya trading teman-teman, kata Pak Andre kan, gaya tradingnya ada di mana, tahu dulu siapa kitanya. Ada satu quote dari Sun Tzu saya paling suka ya, di mana untuk memenangi 1001 pertempuran, teman-teman perlu tahu apa? Satu, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Artinya sebelum teman-teman maju, teman-teman harus sudah menang duluan. Nah, bagaimana caranya teman-teman sebelum maju ke medan perang sudah menang duluan? Berarti butuh yang namanya persiapan. Butuh namanya perencanaan. Jadi kenali dulu kitanya gimana. Jangan pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi maunya scalping, maunya day trading. Itu kan udah pasti nggak nyambung ya. Dimana kalau scalping, day trading, teman-teman harus mantau. Tetapi ini pekerjaan sibuk dari jam 8 sampai jam 5 sore. Udah market tutup, baru dia analisa, baru dia lihat. Udah telat ya di mana-mana. Udah nggak mungkin teman-teman menggunakan gaya seperti itu. Jadi kenali kitanya. Kalau teman-teman emang adalah orang yang emosional, lebih baik adalah yaitu bagaimana kendalikan dulu bagaimana cara saya mengendalikan emosi saya nih. Ya kalau teman-teman adalah orang yang pokoknya saya masuk aja cepet ada euforia, ada sesuatu yang katanya lagi naik, cepet masuk gitu. Nah, itu semua teman-teman coba catat deh. Habis itu lakukan review. Karena menjadi seorang trader bukan berarti teman-teman seperti membalikkan telapak tangan ya. Hari ini trading, hari ini masuk ke market, buka akun sekuritas. Oh, saya adalah seorang trader. No, nggak kayak gitu. Ada prosesnya. Ya, dan menjadi kaya pun ada prosesnya. Kenapa uang cepat itu selalu akan hilang dengan cepat? Karena apa? Kalau teman-teman dikasih uang yang banyak tetapi tidak mampu atau tidak punya pengetahuan untuk mengelolanya, itu akan hilang dengan sangat cepat juga. Demikian juga dalam trading. Kalau teman-teman mengharapkan itu menjadi cepat kaya dengan tanpa pengetahuan sama sekali untuk mengelola uang-uang yang sudah teman-teman terima, teman-teman akan hilang itu dengan sangat cepat juga. Teman-teman pasti akan tenggelam dalam yang namanya emosi, greedy, fear. Ya, akhirnya emosi teman-teman yang bermain. Diri teman-teman kenali dulu satu itu. Ya, kedua, kenali musuhnya. Musuh teman-teman dalam trading itu siapa? Ya, bukan pasar, bukan bandar, bukan gajah, bukan siapa-siapa yang sering teman-teman nyalain. Oke? Yang klik buy sama sell kan kita sendiri. Jadi musuhnya siapa ya? Kenali dong. Kita itu lemahnya di mana? Kita itu kuatnya di mana? Terus habis itu strategi kita bagusnya di mana? Lebihnya kita di mana? Kurang kita di mana? Nah, tradinglah pada saat market sedang memenuhi kriteria lebihnya kita. Di situ kita hadir. Pada saat lemah, ya liburan aja. Makanya kalau misalnya market lagi downtrend begitu, saya lebih senang adalah liburan. Daripada saya memaksakan modal saya untuk bekerja di market yang tidak cocok dengan metode saya, dengan
kelebihan dari metode saya. Itu kan sama aja menghambur-hamburkan uang saya kan menjadi pekerja sosial di market. Buat apa? Oke, habis itu kenali medan tempur kita. Nah, teman-teman mau tempur di mana? Kalau mau tempur di kripto ya kenali di situ. Teman-teman mau tempur di forex kenali di situ. Mau tempur di saham ya kenali di situ. Ya, jadi medan tempurnya teman-teman tahu bagaimana cara mengendalikan setiap medan-medan itu. Ya kan, kalau teman-teman ya lihatlah itu film-film tentang perang itu kan cukup ini ya, cukup memberikan strategi yang banyak buat kita. Nah, itu mungkin itu aja sih yang mungkin bisa jadi penutup buat saya. Thank you. Ini channel YouTube-nya Minds Trading Institute ya. Kalau mau follow, belajar psikologi money management ada di situ. Tadi Pak Hendro, The Traders TV ya. Ya, sekarang silakan Andre, terakhir Andre. Oke. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan ya, jadi Bapak Ibu sekalian bahwa investasi trading di saham itu bukan jangka pendek, bukan sprint ibaratnya ya, sprint pengen cepat kaya, tapi harus punya mindset itu adalah maraton. Jadi maraton di sini tuh artinya tuh untuk jangka panjang ya. Kalau kita ingin invest, ingin trading itu kita bisa mengcompounding uang kita tuh harus jangka panjang, nggak bisa dalam jangka pendek gitu. Kalau kita pengen kaya cepat gitu ya. Nah, tapi jelas itu semua butuh proses ya. Untuk saya bisa mencapai kayak tadi kan compounding saya sekarang udah hampir yang tahun ini 75% sih, tahun kemarin 100%. Ya jelas nggak semua orang mungkin ya, pas saya juga hoki gitu kan kebetulan ya. Nah pas ada kesempatan lah gitu ya. Jadi jangan lihat hanya di saya saja gitu kan, tapi lihat juga mungkin perjuangan saya juga untuk mencapai hal tersebut gitu kan, cari apa yang pas di diri saya, mungkin ya apa yang mungkin cocok metodenya bagi saya gitu kan ya. Nah, dan sampai saya menemukan pola dan nyaman untuk investasi. Itu ternyata butuh tahunan gitu ya, bukan ngomongin dalam hitungan bulanan gitu. Saya yakin master-master di sini juga seperti Cirita, Kobudi dan Pak Hendro pun juga mengalami hal yang sama, mencari jati diri di awalnya dan akhirnya menemukan dalam hitungan bukan saya yakin nggak singkat. Dan layaknya Bapak Ibu sekalian sepatutnya belajar dulu dari master-masternya, temukan jati dirinya, silakan memilih ya. Sebenarnya tuh mempersingkat mencari jati diri gitu ya. Kalau yang nggak pas ke sini cari ke sini aja, itu mah semua pola mah bebas dilaksanakan, yang penting kita punya mindset dan yang ini yang tepat gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kunjungi aja mungkin masing-masing ininya. Kalau di saya sendiri, saya fokusnya bukan cuma value investing. Banyak orang yang tahunya cuma value investing itu mungkin saham murah atau gimana. Kalau kita fokusnya ke multi-bagger value investing, jadi sedikit agak nyeleneh ya daripada pola value investing sebenarnya. Makanya kan ngambilnya kan kayak yang jarang mungkin orang-orang kira gitu kan, kayak Same gitu kan, atau kayak Asa, belum tentu orang itu juga nggak semua value investor juga akan ngambil seperti itu. Nah, jadi kalau ingin belajar tentang multi-bagger value investing bisa juga masuk ke channel YouTube kita ya di Investor Academy Indonesia, dan Telegram kita di @IAI Bandung ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja sih Ci. Ya, salam sukses dan salam cuan multi-bagger ya. Thank you Andre. Ya ini kalau mau yang fundamental nggak kurang nyaman sama volatilitas pasar kan, beda-beda orang tipe ya. Ini kita ada juga di sini di Investor Academy Indonesia. Silakan di follow sesuai kesukaan dan kenyamanan, juga keterampilan masing-masing. Jadi ini ibaratnya kita lagi ini ya, memperkenalkan beberapa jurus. Kalau yang newbie dipelajari cocoknya ke yang mana gitu kan. Semua cara bagus, bisa cuan, semua bisa cuan sih ini. Cuman caranya beda-beda. Nah itu kalau dari saya. Mungkin saya tutup juga hari ini. Jangan lupa hari ini tanggal 10 April. Jadi semua saham yang disebut bukan stock pick. Kalaupun ada yang mau ngikutin, itu kondisi pada saat tanggal ini 10 April. Saya ulang lagi ya. Terus sama nasib kita ditentukan sama jari kita ya. Bukan sama pom-poman siapa gitu ya. Kita yang nentuin nasib dari uang kita. Nah, terus kalau kita mesti mau terus belajar mempelajari, karena kondisi pasar juga kan selalu berubah ya. Jadi kalau misalnya mau belajar ya nggak usah malu atau gengsi, kenapa saya harus belajar, dan memang harus kan. Memang kondisi pasar juga selalu berubah-ubah. Cuman basic-basicnya ya tetap itu aja sama. Nah, pesan dari saya mungkin terima kasih kepada para narasumber. Rita, makasih. Pak Hendro, makasih. Kak Budi, makasih. Sama-sama. Andre, makasih. Kalau diundang lagi mau ya.
Yep. Nanti jadi Siap. jaga Kau Budi, kesehatan Hendro, Siap. thank you. Thank Thank you you. semua. Jangan lupa Happy. nyusul ya. Ketemu Hai. lagi. Semuanya, teman-teman. Thank you. Terima kasih Vivi, Semoga- Gue tungguin loh. Makasih Civivi. Always ya. Pak Sampai Andri. ketemu di event berikutnya ya. Bye-bye. Oke, bye. Bye. Pak Rizal, thank you semua. Pak Rizal, thank you. Sampai ketemu di event berikutnya Pak ya. Petrus. Bye. Thank you. Thank you. Ya. Bye bye. Dadah. See you later guys.